Tak pernah. Kan muter, ditanyanya takut apa enggak? Muter. Sadai, dengar. Sadai. Katamu tadi iblis membunuh Yesus. Betul. Oke, El Sadai mengamini itu. Bukan mengamini yang iya katanya. Bukan. Kata Yesus dia tidak dibunuh, dia hidup. Oh iya hidup ya. Apalagi Kata Yesus. dinaikkan. Siapa yang harus saya percaya? Yesus yang mengatakan dia hidup atau El Sadai yang mengatakan dia dibunuh iblis? Loh, kan kamu sudah bilang Tuhan Yesus hidup, bagaimana? Iya, hidup bukan bangkit, nggak mati. Hah? Loh. Tadi dibunuh, sekarang hidup, bagaimana? Aduh, Makanya dia tidak dibunuh. Itulah konsekuensi kamu mengamini perilaku iblis. Hah? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dialah pembunuh mula-mula. Jadi selama ini kalian mengamini Yesus dibunuh, mati, kalian sedang mengamini perbuatan iblis. Kalian sedang mengikuti iblis seperti anak mengikuti bapaknya. Ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang menolak kebenaran seperti ente. Makanya dikatakan belibislah bapamu. Apa jawaban Yesus? 64. Apa jawaban Kalau Yesus SBT ketika menimbulkan permusuhan dan kebencian. Baik. Itu kan belibis. Baik, Menimbulkan rasa takut, teror. apa itu kebenaran? Itu kan Apa itu kebenaran? udah Apa jawaban kepanasan. Yesus? Oke, gini Saya loh, selesaikan kebenaran. dulu bicara, nanti Bentar, gantian bentar. kamu. Nggak ada Saya waktu. Saudara, apa jawaban Yesus ketika ditanya? Nggak ada data itu. Kebenaran itu gini, Yesus berkata 3 hari dia akan bangkit. Di mana? Tapi datanglah Islam. Di mana? Berani Berani buka Bible nggak? Berani buka Bible tidak? Beranilah. Oke, buka Matius 12 nomor 39 nomor 40 coba. Bentar. Matius berapa? 29 nomor 13 nomor 39 40. Matius berapa, Bang? 12. 12. Gurunda sudah monitor belum ya, Gurunda? Belum. Lama gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustadz Ari, Kang Cak. Kasihan. Dikira Gurunda asalnya 20. Kasihan Bang Juma kalau ngeladenin El Sadai sama Canjo ini. Bisa minum bodrek dia. Nah, ngobrolin pisang aja. Ngobrolin Siapa pisang yang mau aja. naik duluan ini? Masya Allah. Siapa yang mau naik duluan? Ya, naikin aja sama Gurunda. Saya standby aja. Bang Arum duluan gimana? Ya, saya mau nanya, kemarin diskusi sama ini ya, pendeta siapa Sokya? Iya, Misteri ya. Betul. Sempat diskusi semalam juga sudah 2 hari kami diskusi membahas. Bukan diskusi sih, bincang-bincang tepatnya gitu. Iya, katanya dia nawarin diskusi juga sama saya tentang itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus. Soalnya dia udah nonton katanya yang di Kodondi. Takutnya nanti dia malah kena mental juga kayak saya. Mending jangan deh gitu. Beliau mau diskusi juga dengan Kodondi gitu maksudnya. Sama saya tentang itu karena menurut beliau katanya kenapa bisa saya sebutkan ajaran Paulus itu yang diajarkan kepada orang Kristen. Ya memang faktanya begitu. Karena pengajaran Paulus itu dia mengaku mengajarkan pengajaran Yesus Kristus pada saat hidup kan. Padahal kan nggak begitu gitu. Memang itu dibawa dari Yunani kan, Antioquia kan. Kita harus akui itu dong gitu loh harusnya. Iya. Paulus mengakui itu kok. Masa ya kita bacanya nggak mengakui kan? Betul. Jadi lucu. Jadi kalaupun Yesus itu pernah jadi manusia, lalu pernah menjadi makhluk berupa cahaya dan juga hanya berupa suara, kita harus jujur mengakui bahwa pengajaran Paulus 13 kitab ini itu semuanya berasal bukan dari Yesus manusia,
tapi berasal dari Yesus yang adalah cahaya, kan gitu. Oh betul. Nah itu. Betul. Karena pengakuan dia ya, dia mendapatkan semua informasi itu dari Yesus yang bukan manusia. Bukan manusia, betul. Betul. Berarti 13 kitab sebagai cara ya. Coba lihatkan dulu Bang Hendra, demiot. Anda doubling, Bang Hendra. Gantian. Iya. Dengan Bang Arum ini. Bang Ya. Juma, April ada plan. Saya kemarin udah ngobrol sama anak-anak API juga. Kalau Bang Juma mau, karena kan permintaan Bang Juma waktu itu diskusi offline tanpa internet kan. Iya, boleh. Nah kebetulan ada dari HKBP ini mau di bulan April itu. Kita yang nyediain tempatnya di Jakarta Barat ini, cuman nanti tetap ada penontonnya juga. Cuman saya memang request juga untuk jamaat juga nonton gitu. Iya, boleh. Cuman saran saya sih makanan sendiri ya, pribadi ya. Kalau Jangan bisa dari makanan, kami jangan takut. juga ada makanan, Bang. Makan lah, jangan begitu. Kita ini kalau nggak ada makanan nggak gerak. Oh gitu. Kirain ada makanan rohani juga nanti. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi Oke. dua orang. Ini senior di HKBP. Boleh. Jakarta. Insya Allah ya. Kembali kepada tema tadi. Jadi di konsep Kristen itu, Bang Hendra, itu kan Yesus 100% manusia. 100% juga bukan manusia, kan gitu ya. Nah, yang datang kepada Paulus ini adalah yang 100% bukan manusia. Itu saudara harus Begini Bang Suma, begini. Tuhan kami itu Gantian. Bang Suma belum generasi ini. Selesaikan dulu Bang Hendra ya. Demiot, Anda doubling. Lanjutkan dulu. Iya, Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil dari pernyataan, bukan dari manusia tapi dari pernyataan Yesus Kristus, kan gitu abangku. Jadi yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus Yesus yang bukan manusia, kan gitu ya. Itu mau tidak mau Anda harus akui. Artinya sosok yang datang kepada murid-murid Yesus yang mengajarkan kemudian selama 3 tahun, kemudian yang datang kepada Paulus itu adalah pribadi yang berbeda. Meskipun mungkin dalam kaidah Kristen itu hakikat yang sama. Nantilah kita buktikan itu. Sekira begitu Bang Hendra. Silakan. Silakan dibuka mic-nya Bang Hendra. Bang Hendra, silakan dibuka. Ada telepon barusan. 1 Korintus. Muslim apa Kristen? 1 Korintus. Kristen, iya, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Anda yang mewakili? 1 Korintus. Mewakili apa? Saya lebih tertarik kepada tema aja. Ya, itu dia. Mungkinkah Tuhan, esensi Tuhan itu bisa dibunuh oleh makhluknya? Tanya sendiri. Iya, Tuhan dibunuh oleh makhluknya. Pada dasarnya manusia. Oh nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu. Tuhan dibunuh Mau makhluk nggak dijawab bisa. gimana sih? Jadi gini 1 Korintus. Yang benar itu kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan. Kemanusiaannya itu ditambahkan. Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu menjadi daging. Ya dagingnya itulah yang dibunuh, yang dibun-bun. Bukan firmannya. Firmannya tetap. Firman itu kekal. Kekal itu berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi ketika kemanusiaan itu datang, itu ada awal. Itu dijadikan. Itu sudah selesai itu. Udah final itu. Kasih naik Arom, Ustadz Arif kasih naik Arom sama Gurunda. Pinter Arom ini. Ya, Bang Arom coba nanti ada memberitakan kematian Tuhan itu gimana Bang Arom? Gini Bu, sebenarnya gini, yang mati kan kedagingannya, kemanusiaannya gitu loh. Karena yang dimakamkan juga kemanusiaannya. Kenapa selalu disebut tubuh kemuliaannya? Karena tubuh kemuliaannya itulah yang digunakan Tuhan untuk berinteraksi dengan manusia pada saat melakukan pengajaran di dunia gitu. Makanya selalu saya bilang bedakan pengajaran dengan kebangkitan untuk pembahasan Yesus Kristus. Karena ketika kebangkitan barulah pengenalan tentang Yesus Kristus Tuhan itu diajarkan.
ketika pengajaran itu pengajaran tentang Bapa, bukan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu membawa nama Bapa. Tidak pernah dia mengagungkan nama dirinya sendiri. Tapi ketika kebangkitan barulah namanya diagungkan. Itu yang benar. Gitu loh. Karena nama Yesus ini baru ada, baru muncul, bukan dari perjanjian lama. Di perjanjian lama mana ada dia? Dia namanya Firman tetap. Karena Bapa memiliki firman dan roh. Sudah, Bang Aruf? Iya, sudah. Silakan Gurunda. Iya. Jadi kalau kami memandang dari aspek akal sehat. Di dalam kaidah keislaman, Nabi Isa turun ke bumi, diutus oleh Pencipta yang Maha Kuasa, kan ya. Dia manusia yang kemudian dibarengi dengan kemampuan, di mana kemampuannya ini biiznillah, dengan izin Allah. Jadi kalau orang Yahudi, orang Islam memandang manusia yang diutus oleh Pencipta dengan seabrek mujizat kekuatan yang ada pada dirinya, maka ending tertinggi yang diberikan kepada manusia ini hanyalah sebagai utusan atau rasul dari Tuhan. Makanya dia sebagai perantara. Tapi kalau orang Roma, orang Yunani melihat keadaan manusia seperti itu, jujur kita akui, pasti mereka menganggapnya dewa. Itu nggak bisa kita pungkiri. Bagaimana Paulus di Kisah Para Rasul 14 didatangi oleh orang-orang yang ada di Roma, kemudian mereka menganggap Paulus itu adalah dewa Hermes oleh karena Paulus memiliki mukjizat. Artinya bahwa sesuatu yang terjadi di luar nalar orang Roma Yunani menyebabkan orang Roma Yunani kompak, sepakat, sekeyakinan bahwa orang ini adalah titisan dewa. Tapi kalau orang Yahudi, Nabi Musa, Daud, Salomo, Yosua melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, bagi mereka ini utusan setan atau utusan Tuhan, itu aja. Tidak akan merubah posisi orang itu menjadi setan dan tidak akan merubah posisi orang itu sebagai Tuhan. Tetap saja dia manusia yang dibekali ilmu. Kalau dia utusan Tuhan oleh Tuhan, kalau dia utusan setan oleh setan. Itu akal sehat. Tapi ketika kemudian saudara kami Kristen melihat dari aspek mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dimiliki oleh Yesus, lantas dianggap sebagai Tuhan, berarti Anda telah terkontaminasi dengan cara pandang atau konsep kehidupan beragama, berkeyakinan, kepercayaan orang-orang Roma Yunan. Karena kalau orang Yahudi, sehebat apapun yang namanya manusia, seluar biasa apapun manusia itu, tidak akan pernah bisa mendudukkan manusia itu sebagai Tuhan. Karena Tuhan bagi orang Yahudi, bagi keturunan Abraham, itu adalah hakikat yang luar biasa yang tidak bisa kemudian dilogikakan, tidak bisa kemudian dianggap sebagai makhluk atau dianggap seperti makhluk. Nah, sedangkan Yesus, jangankan menurut Yahudi, menurut Yesus sendiri nih, kesaksiannya dia, Yohanes 5 nomor 36, kesaksianku, semua mukjizat, semua tanda-tanda, semua kekuatan yang aku perlihatkan, yang aku praktekkan, yang aku contohkan, yang aku buktikan di tengah-tengah manusia, semua itu bersaksi bahwa aku adalah rasul utusan Tuhan. Kenapa nilai ini berubah? Nilai ini kenapa bisa berubah? Ya, itu tadi. Ketika item-item yang dilakukan Yesus ini disaksikan oleh orang Roma Yunani, maka yang muncul dalam konsep pemikiran mereka, ini pasti titisan dewa. Ini pasti inkarnasi dewa. Ini pasti teofani dewa. Ini pasti dewa yang nusul ke bumi menjadi manusia. Itu konsepnya, tidak bisa tidak. Oleh karena itulah kemudian Paulus melihat keadaan ini. Wah, kalau kepada orang Roma, kepada orang Athena, pasti mereka menganggap dewa. Maka itulah yang terjadi. Nah, sekarang saudaraku Kristen, hari ini kita mesti jujur nih. Logika mana yang akan menghantarkan kita untuk percaya dan meyakini ketika yang kita lihat dari Yesus ini
hanya mujizat. Ditambah dirinya yang hanyalah manusia. Apa yang bisa menghantarkan akal sehat saudara Kristen menganggap dia Tuhannya Yahudi? Tidak ada, Bang, tidak ada. Tetapi kalau kita ingin jujur, saudara-saudaraku menganggapnya dewanya Roma Yunani, yes, saya pun mengatakan itu betul. Karena ketika kita dipaksa untuk mengatakan Yesus adalah inkarnasi dewa atau inkarnasi Tuhan, kita ditabrak oleh tiang atau pondasi atau tembok yang begitu tinggi. Yesus menurut Yesus, Bible Tuhan menurut perjanjian lama, kitab Tanak, bukan manusia, bukan anak manusia, bukan makhluk, tidak serupa dengan apapun, tidak pernah dijadikan, tidak ada dibentuk setelah dan sebelumnya. Lalu Yesus dari aspek mana kira-kira sehingga kita bisa mengatakan, oh dia ini adalah inkarnasi Elohim, Tuhannya Abraham? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Data itu nggak akan pernah kita temukan. Tapi ada sajian yang nyata Paulus tertulis. dong. Nah itu dia. Itu maksud saya itu. Ada sajian. Ada sajian yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah mohon maaf, bagi kami umat Islam, sajian itu tidak menjadi menu dalam logika berpikir kami berdasarkan wahyu dan akal sehat. Demikian teman-teman. Tapi gini sih Bang Juma, maksud saya gini ya. Apapun itu landasannya surat-surat Paulus, tapi kan kita udah mengklaim dan hampir semua orang sudah mengakui bahwa surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus atas perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus Kristus kan sebelumnya. Itu loh. Dan itu kan tidak bisa dihapuskan juga, bahwa bukti-bukti penulisan itu dan bukti-bukti pengajaran dia di kota-kota tersebut memang ada kan, gitu sih Bang Juma. Itu yang sulitnya untuk menghilangkannya kan. Iya, betul sekali bahwa secara garis besar lah kita lihat. Ini edukasi. Ada berapa universitas di Indonesia yang nuansanya itu dari tanah Arab? Seperti saya sendiri sebagai alumni Universitas Muslim Indonesia, di mana kampus saya itu adalah kampus yang kemudian kiprahnya Timur Tengah. Di sana yang mengajarkan tentang budaya keislaman, kemudian Islam secara historis, Al-Quran sebagai implementasi keyakinan, itu hampir seluruhnya didatangkan dari Arab sana. Entah itu dari Madinah, Mekah, dan seterusnya. Bagaimana dengan Kristen? Berapa banyak STT yang ada di Nusantara ini? Itu tidak pernah saya mendengarkan ada orang Yahudi tulen yang datang sebagai narasumber atau sebagai pendidik di sana untuk mengenal Kristus Yesus. Ini secara garis besar menandakan bahwa ada benang yang terputus, ada sanad mata rantai pengajaran yang terputus antara Yudaism dengan kekristenan dalam pola keberagamaan. Nah, tapi kalau secara histori, hubungan politik, hubungan ekonomi mungkin itu ada hubungannya. Tapi secara religius itu sampai hari ini kita belum pernah menemukan kemudian data akuratnya. Kecuali klaim kami pengikut Yesus orang Ibrani, keturunan dari suku Yehuda, dan kami murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahuda atau Yahudi. Itu klaim. Tapi kalau kita urai dari segi aspek bertuhan saja, seperti yang tadi yang saya katakan, Yesus itu bukan teofani dari Elohim. Yesus bukan inkarnasi dari Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yesus sendirilah yang membentengi dirinya kalau dia itu adalah rasul utusan Tuhan. Lalu apa yang menjadikan buah kekristenan ini hadir? Ya seperti yang Pastor Arom katakan, Paulus.
Kenapa Paulus mengatakan itu, mengajarkan itu? Karena Paulus tahu kepada siapa dia harus mengajarkan ajarannya. Makanya dalam Galatia 1:15, aku diutus kepada orang non-Yahudi, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, apa yang ada pada masa itu? Roma Yunani menyembah kepada dewa-dewa. Maka supaya orang Roma Yunan jatuh cinta kepada pengajaran Yesus, maka Paulus tentu menjual theos, menjual dewa, dewa-dewa yang nuzul, dewa-dewa yang mereka tidak kenal, mereka perkenalkan dalam nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga seibarat kalomang keluar meninggalkan cangkang, lalu kemudian ketika dia mengaku bahwa dia adalah ayam, ternyata dia menggunakan bulu landa. Nah, ini hanya akal sehat yang bisa memandang itu. Kalau doktrin tidak bisa. Kenapa? Separah itu doktrinnya. Bayangkan saja kalau saudara-saudara ditanya, yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Ada yang mengatakan manusia, tapi ada tapinya. Separah itu doktrinnya. Inilah yang saya katakan bahwasanya tidak sia-sia kemudian Yesus itu memberikan pengajaran, bahkan ultimatum yang luar biasa kepada orang-orang Yahudi. Kita baca di dalam satu perikop dari data pertama sampai data 39 sekalipun di Matius 23, bagaimana Yesus mengecam sampai dia mengatakan, aku rindu untuk mempersatukan kemudian anak-anak seperti anak ayam gitu. Sampai Yesus mengecam mereka keturunan ular. Dia adalah ular-ular. Bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka? Sebagian dari orang-orang yang diutus oleh Elohim kalian bunuh, kalian salibkan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian saya terjun dan hadir bersama dengan teman-teman kita para apologet Islam untuk berdialog, berdiskusi, agar kita ini bisa mendapatkan vitamin pengetahuan bahwasanya Kristen itu agama baik. Kristen mengajarkan ajaran kasih. Tetapi baik dan kasih itu tidak cukup untuk sampai kepada jannah, untuk sampai kepada surga. Kita membutuhkan kemudian resep yang ampuh dari Yesus untuk bisa sampai ke sana. Bukan hanya sekedar klaim. Contoh, ketika Yesus ditanya kepada dari murid di Matius 16, Guru, pekerjaan apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Nah, itu jawabannya. Itu saya kira teman-teman semua bisa paham dan bisa memaklumkan bahwa Yesus itu memberikan pengajaran yang harus menjadi sumber keselamatan kepada pribadi-pribadi. Entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Yahudi. Yang jelas Yesus memberikan gambaran yang sangat luar biasa di situ. Itu yang saya tangkap. Silakan teman-teman. Betul semua itu Bang Juma. Cuman kenapa ya? Andainya gini sih Bang Juma ya. Siap. Kenapa kenyamanan itu malah didapatkan dari yang Bang Juma sebut itu semua adalah halusinasi. Kenapa bisa didapatkan kenyamanan dari halusinasi yang Bang Juma sebut itu? Ya, jadi gini abang, Bang Arom ya. Yang saya maksud tadi itu Matius 19 ya, nomor 16 dan seterusnya. Jadi gini, jangankan kita manusia biologis ini logika sederhananya ya, logika sederhana. Saya dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam di surga, Bang Suma di bumi. Adam bergaul dengan pencipta, dalam arti kata sesuai dengan penggambaran kitab Kejadian. Bang Suma tidak bisa melihat, jangankan kemudian pencipta, untuk sekedar melihat malaikat itu tidak bisa ya. Lalu Adam dikelilingi kemudian oleh seperangkap kelengkapan yang Tuhan berikan kepadanya, dan itu bukan larangan. Makan ini boleh, makan itu boleh, melakukan ini boleh, melakukan itu boleh. Hanya ada satu larangan, jangan makan buah ilmu pengetahuan ini. Bang Suma, kemaksiatan ada di mana-mana. Keluar dari rumah
maksiat yang ada. Melihat ke sana, dosa. Melihat ke bawah, dosa. Semuanya. Dan di situ ada seabrek kemudian perintah dan larangan. Jadi kalau Adam kemudian dalam konsep kedekatannya kepada Tuhan saja bisa jatuh. Lalu kemudian Bangsuma yang kemudian Tuhannya tidak menyatakan diri secara absolut kepadanya dalam arti kata seperti Nabi Adam, dan diberikan kemudian berbagai macam larangan, apakah bisa Bangsuma jatuh? Bisa. Sangat mudah jatuhnya itu. Adam begitu indahnya hidupnya di Jannah katanya, di Ganbi Eden, tapi dia bisa jatuh dengan iblis. Bagaimana dengan manusia seperti kita ini? Apa yang terjadi kemudian ketika yang ada pada Adam, iblisnya ingin Adam itu jatuh? Apa yang iblis lakukan? Menghalau Adam untuk jangan taat kepada perintah Tuhan. Arti kata, langgar perintah Tuhan itu. Aku yang menjaminmu untuk selamat. Setelah Adam jatuh, iblis tepuk tangan. EGP. Lu mau jatuh kek, lu mau apapun keturunanmu, pokoknya saya sudah berhasil menjatuhkan kamu. Pola ini juga dibangun oleh iblis sampai sekarang. Sesuai dengan Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya pola iblis masih digunakan sampai hari ini. Apa itu? Menganggap larangan Tuhan justru menjadi perintah. Menganggap perintah Tuhan justru menjadi larangan. Nah, kalau kita reka-reka nih, kita meraba-raba dalam konsep beragama. Maaf, bukan karena saya Islam, enggak. Di Islam, sebisa mungkin hablum minallah itu dijaga dengan baik. Hubungan kepada Allah. Dengan cara apa? Mentaati perintah, menjauhi larangan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah kemudian datang padanya perintah lalu dia halalkan kembali. Yang tadinya kemudian diharamkan lalu dia menghalalkan sendiri tanpa ada rujukan kemudian dari ajaran pewahyuan. Bagaimana dengan Paulus? Ketika Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan kekristenan. Contoh misalnya dalam Matius 5 nomor 20. Coba Anda lihat, Anda buka di situ, Anda telaah, Anda selami baik-baik. Yesus mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Emang kenapa? Kata Yesus, kamu tidak akan bisa masuk surga. Loh, ini pernyataan Yesus. Katanya harus dipercaya. Ya, kalau begitu, percaya dong. Dengan kata lain bahwa untuk masuk surga, menurut Yesus, harus lebih sempurna daripada ahli Torah dan orang Farisi. Dengan kata lain, apa yang membuat kita sempurna? Tentu perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau perintah Tuhannya sudah dihapuskan seluruhnya, lalu kesempurnaan seperti apa yang kita inginkan dari ahli Torah dan dari orang Farisi? Orang Farisi diberikan seabrek aturan main, 600 sekian. Lalu kemudian kita untuk lebih sempurna, itu dihapus. Berarti polanya sama seperti iblis. Iblis, supaya kau sempurna, jangan ada yang haram. Makan semuanya. Ya sama berarti. Supaya kita sempurna, jangan ada larangan. Hapuskan semua larangan. Semua menjadi halal. Ini gimana ceritanya? Sementara kita ini harus hidup lebih sempurna. Kata Yesusnya, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti kesempurnaan pengajaran Yesus belum ajarkan. Tapi ada kisi yang perlu kemudian saudara kami Kristen yang kami kasihi pelajari. Apa itu? Matius 5:20 itu. 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Orang-orang Farisi, ahli Torah dilarang berzina. Titik. Sampai-sampai ada seorang wanita dikatakan dibawa oleh orang-orang Yahudi. Guru, ini pesina. Apa kata Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak punya dosa silakan melempari lebih dulu. Itu konsep Torah. Tapi ada yang lebih sempurna kata Yesus. Apa itu? Memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, itu lebih bahaya. Harus lebih sempurna. Cungkil mata orang yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya.
Itu ajaran yang lebih baik. Itu ajaran yang lebih sempurna. Itu ajaran yang menjadi syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Jika hidup keberagamaanmu yang tadi hanya larangan berzina, tetapi sekarang yang lebih baik adalah memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, engkau sudah berzina, matamu harus dicungkil. Ternyata itu syaratnya untuk masuk surga menurut Yesus. Sekarang apakah kita sudah menjalankan sebagai seorang Kristiani? Tentu tidak, bukan? Nah, ini berat. Ini berat, saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya ya mungkin harus ada yang kita rekah, kita raba-raba dalam diri kita. Benarkah kita ini pengikut Yesus, kan gitu? Silakan. Oke, dari saya mah cukup Bang Juma. Thank you. Saya bisa tanggapi sedikit ya Bang Juma. Silakan Bang. Mengenai tentang makan buah pengetahuan itu ya Bang. Dan itu merujuk kepada tema Tuhan dibunuh. Makan buah pengetahuan itu dalam artian secara rohani kita membunuh Tuhan. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu menjadi hilang. Apakah umat manusia hari ini dengan berbagai agamanya mengenal Tuhan yang benar? Tentu tidak. Di dalam pemahaman agamanya masing-masing. Jadi Tuhan itu seperti apa? Mana agama yang paling benar menerangkan tentang Tuhan? Tentu tidak. Jadi memakan buah pengetahuan itu adalah hal pertama kita membunuh Tuhan itu. Terus lalu Tuhan bilang apa? Yesus Kristus, bahwa saya akan meletakkan hukumku ke dalam hati manusia. Walaupun tidak mengenal Tuhan, tapi manusia mengenal hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu Tuhan yang diterapkan. Orang ateis, orang Rusia mengenal hukum Tuhan itu. Mereka tidak saling membunuh. Mereka saling mengasihi. Walaupun mereka tidak beragama. Seperti itu Bang Juma. Iya. Jadi gini abangku, kalau kita berbicara mengenai tentang Tuhan, di dalam kaidah Yudaism, mereka memang tidak lagi ada pelajaran tentang mengenal Tuhan itu seperti apa. Kenapa di dalam Yeremia 31:34, jangan lagi kamu mengajarkan kepada saudaramu untuk mengenal Tuhan, sebab mereka baik kecil maupun besar telah mengenal aku. Kenapa orang Yahudi, orang Islam tidak sibuk mencari Tuhan, tidak sibuk menentukan foto Tuhannya, patung Tuhannya? Karena orang Islam itu sudah diajarkan bahwa Tuhan itu maha kuat. Elohim, Elion, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel. Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha kekal, Tuhan itu maha tinggi, dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita mencari sesuatu yang maha tinggi di saat kita rendah. Tidak perlu kita mencari yang maha kuasa di saat kita lemah. Yang ada adalah kita meyakini Tuhan itu sempurna, maha kuat, maha kuasa, maha segala-galanya. Maka tidak layak bagi kita yang makhluk lemah ini mencari dan menentukan objek seperti apa Tuhan itu. Makanya dilarang. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah sibuk. Anda masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi, ada foto Tuhan mereka di sana? Nggak ada. Anda masuk ke masjid, Anda temukan foto Tuhannya mereka di sana? Nggak ada. Mereka sibuk sujud, padahal di rumah bisa sujud. Kenapa mesti ke masjid? Karena itu perintah doang. Kenapa harus ke mikdas, ke sinagoge? Karena itu perintah doang. Tetapi bukan berarti mencari Tuhan ada di sana. Bukan begitu. Makanya orang-orang Yahudi dalam hal ini keturunan Nabi Abraham, Ibrahim, mereka punya konsep itu Tuhan meliputi segala sesuatunya. Jadi Tuhan itu tidak mungkin bagi mereka. Mereka yakini turun ke bumi, menjadi manusia, itu tidak ada dalam konsep agama samawi yang seperti itu. Nah, kemudian ketika Anda membahas tentang Adam alaihissalam, Adam datang ke atas muka bumi ini setelah kemudian Adam direcoki oleh iblis. Lalu kemudian Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi yang saudaraku Kristen juga gunakan, iblis itu menjadi musuh bebuyutan bagi Adam dan keturunannya. Jadi terkadang kemudian kita lupa untuk berpikir, kalau iblis saya menginginkan seluruh perintah Tuhan itu dihapuskan. Dari sejak Nabi Adam, iblis mau supaya manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Karena itu sumpah. Sumpah iblis di hadapan Tuhan, oke, aku akan
menghasut mereka untuk mengikuti aku, supaya engkau melihat, wahai Tuhanku, bahwa dialah Adam yang pantas sujud kepadaku, bukan aku yang pantas sujud kepada dia. Aku akan buktikan bahwa dia lebih rendah daripada aku. Dengan cara apa? Aku buktikan kalau dia pun tidak taat kepada perintah. Iblis jatuh, malaikat jatuh karena apa? Karena dia tidak mau tunduk kepada perintah. Dia tidak mau tunduk untuk menghormat kepada Adam. Maka dia jatuh. Maka Tuhan mengatakan, engkau tidak taat, engkau sombong. Iblis mengatakan, sorry, makhluk yang kau ciptakan dengan tanganmu sendiri berupa Adam ini jauh lebih sombong daripada aku. Aku akan buktikan itu. Nah, apa bukti kesombongan kita sekarang ketika kita menerima perintah Tuhan, lantas kita katakan kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris. Apakah itu bukan sebuah kesombongan? Adam ketika datang kemudian iblis kepadanya, Adam tidak pernah mengatakan, oke, kalau begitu memang aku tidak layak menjadi hamba karena aku ini adalah anak Tuhan. Aku adalah anak Tuhan yang tidak layak menjadi hamba. Diperintah Tuhanku, jangan kau makan buah pengetahuan itu. EGP, emang gue budak, emang gue hamba. Gue kan anak Tuhan. Ngapain saya harus tunduk? Lalu kemudian berkongkol dengan siapakah Adam setelahnya? Ketika dia tidak tunduk kepada Tuhannya karena bukan lagi hamba Tuhan. Ya kepada iblis. Nah, sinkron tidak dengan pengajaran Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan engkau sudah dimerdekakan? Ada nggak Yesus mengatakan engkau bukan lagi hamba Tuhan, tapi engkau adalah anak hamba, anak Tuhan? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Kan tidak ada. Yesus malah mengatakan barang siapa, Matius 5:19, yang mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan perintah Tuhan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kemana orang ini pergi? Ke tempat terhina dalam kerajaan langit. Lah itu kata Yesus bukan? Yes. Lalu bagaimana dengan pengajaran Kristus telah memerdekakan kita? Kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Jangan lagi kau mau diatur tentang makan, minum, hari raya dan seterusnya. Sekarang kau benar-benar adalah orang yang merdeka. Karena kau bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Oke, mungkin itu ada benarnya. Baik. Tapi kami sebagai Muslim bertanya kepada saudaraku Kristen, kalau kalian bukan lagi hamba Tuhan, faktanya kalian menghambakan diri pada hari Minggu. Pertanyaannya, kalian ini bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa sampai kalian itu taat ibadah Minggu? Ini pertanyaan serius. Karena Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya tidak pernah mengajarkan keturunan Abraham untuk beribadah hari Minggu. Dan Kristen sama sekali tidak lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Kalau begitu, sebagai anak Tuhan, Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan, lalu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk ibadah hari Minggu? Perintah Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk makan babi, untuk tidak bersunat, untuk menyembah kepada Kristus? Nah, ini saudaraku. Bahkan kalian kebaktian bukan? Kalian KKR bukan? Kalian kemudian Natalan dan seterusnya bukan? Itu kalian sedang menghambakan diri kepada siapa? Bukankah kalian bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan? Demikian saudara. Mengenai Yahudi tadi ya Bang, saya mendengar bahwa Yahudi kedatangan Tuhan ya. Kedatangan Tuhan itu selalu ditunggu Yahudi hingga hari ini Bang. Yahudi percaya bahwa Tuhan pernah menampakkan diri kepada mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, bukan orang lain. Jadi Yahudi tidak mencari Tuhannya, karena dalam sejarah Yahudi, mereka percaya bahwa Tuhan itu pernah hadir menyelamatkan mereka Bang. Itu yang pertama. Mengenai tentang berdoa di gereja, itu kan 10 hukum firman Tuhan yang diberikan kepada Yahudi. 1 sampai 4 itu berbicara tentang Tuhan, digenapi oleh Yesus dengan hukum pertama yang utama, yaitulah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kegiatan, segenap kekuatan. Makanya kenapa manusia harus beribadah kepada Tuhan? Itu yang pertama. Kenapa hari Minggu? Karena kita melihat bagaimana kebangkitan Kristus. Kami dalam Kristen melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu terjadi pada hari pertama. Maka di situ dirayakan.
Tapi bukan berarti berdoa hanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga. Setiap hari ada perayaan Ekaristi. Saya Katolik ya Bang, minta maaf ya Bang Juma ya, bukan Kristen ya. Makanya ada perayaan Ekaristi hampir setiap hari di gereja itu. Itulah yang kami menyatakan bahwa itu persembahan kepada Tuhan. Itu saya lupa tadi, saya tidak mencatat beberapa. Mungkin hanya itu sedikit yang saya jawab. Sedikit Bang. Kenapa kami beribadah juga pada hari Minggu? Karena kami juga menghargai kebangkitan Kristus. Kalau pertanyaan sama kepada Bang Juma, itu kan Nabi Muhammad kan itu kan pernah semua Nabi kan pernah sujud. Saya tanya sama Bang Juma, di mana datanya kalau Nabi Muhammad itu sujud di masjid? Silakan, terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama ketika saudara mengatakan Minta maaf Bang, cuma saya turun ya kalau sudah sampai ke situ. Saya nggak mau ke perdebatan sampai mana datanya harus bersujud di sini, bersujud situ, sudah agak amburadul nanti perdebatan. Saya turun ya. Iya. Oke. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa Bang Korintus. Oh ya, siap. Pak Juferi Sukron, Pak Juferi. Iya, iya. Baik. Gimana aja Bang, belajar. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai ibadah pada hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu dan seterusnya. Yang tadi itu loh Bang, Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan. Bahkan Galatia 3:13. Kalian sudah ditebus oleh Kristus dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Anda sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris dan dimerdekakan, coba Anda baca Kolose 2 16 sampai nomor 19. Apa yang diajarkan Paulus di sana? Orang Kristen itu dimerdekakan dari kuk penghambaan, tidak boleh lagi kemudian tunduk kepada aturan-aturan. Dan Paulus mengatakan, engkau harus menjadikan aku sebagai teladan. 1 Korintus 11 nomor 1. Kan itu poinnya. Maka muncul pertanyaan, ketika Anda di gereja beribadah, Anda beribadah kepada siapa? Saudaraku, bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kan tidak beribadah lagi. Kristus telah membebaskan kita dari kuk. Kuk itu beban. Kuk mana? Penghambaan. Berarti kalian tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa selain Tuhan? Anda mengatakan, oh tidak, kami menghambakan diri kepada mana perintahnya? Ibadah Minggu, menyembah Kristus, perintahnya mana? Kan tidak ada abangku. Nah inilah, ketika Nabi Muhammad yang Anda bahas, Nabi Muhammad itu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana sholat yang kami lakukan? Ya sujud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Itu dalil. Sama seperti ketika ada perintah Maha Suci Allah, lantas kemudian perintahnya untuk bersujud. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 98, kemudian Al-Furqan ayat 64, kemudian Al-Alaq ayat 19, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami semua untuk melakukan ibadah sebagaimana kami melihat Nabi Muhammad ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Seperti itu, Bung. Jadi dari mana umat Islam ini tahu tentang sholat? Ya dari baginda Rasulullah. Sebagaimana pertama kali dia Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil itu artinya sujud. Tempat sujud, tempat menundukkan diri kepada Tuhan. Jadi itu pertanyaan yang bagus, tapi mudah untuk kemudian diberi jawaban. Nah sekarang yang saya ingin tahu dari saudara, ini bukan saya mau merendahkan, enggak. Murni ingin tahu. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan saudara dari kuk, dari beban menghambakan diri. Lalu hari Minggu itu kalian menghambakan diri kepada siapa? Itu pertanyaan serius. Oke, sudah? Iya. Sudah? Sudah. Sudah? Oke. Kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami taat
dan ikut perintah. Kenapa? Karena kami sudah mengikuti kebangkitan Kristus. Oke, silakan. Yang abang bilang barusan itu tidak ada datanya. Yang saya tanyakan sebelum ada Masjid Al-Aqsa, Muhammad itu sujud ke mana? Silahkan dijawab. Terima kasih. Iya, itu jawabannya sederhana. Sebelum ada perintah sholat, Nabi Muhammad tidak ada kewajiban untuk sujud karena perintahnya belum ada. Meskipun kemudian para nabi lebih dulu sudah melakukan amalan sujud dalam beribadah. Begitu, Bung. Begitu datang perintah sholat pada baginda Rasulullah Muhammad, barulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaumnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kami sholat. Matius 26 nomor 39, Yesus sholat, sujud dalam beribadah. Kenapa kalian tidak sujud? Itu tadi, karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya, hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa? Oke, Yesus bangkit pada hari Minggu, silakan. Silakan aja. Kalau Anda mengatakan Yesus sholat, Yesus kemudian bangkit hari Minggu, maksudnya makhluk yang keluar dari kubur kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya, kalau Yesus bangkit pada hari Minggu, lalu kemudian kalian ibadah, menyembah siapa pada hari itu? Itu pertanyaan serius, Bang. Menyembah kepada Tuhan, kalian bukan hamba Tuhan. Kalian anak Tuhan. Lalu menyembah kepada siapa? Sudah? Iya, silakan. Oke. Nah, kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami mau menyembah Tuhan yang benar. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan yang Yakub. Itu jawaban yang dari abang itu tidak ada logis, karena itu tidak ada tertera. Karena sepengetahuan saya ya, Masjid Al-Aqsa itu dibangun sekitar abad keberapa itu saya lupa. Itu terjadi ketika ada penerusnya tuh, nggak salah saya. Nah, itu yang abang bilang itu kan nggak ada perintahnya. Tetapi kok ada perintah sholat di kandang kambing? Apakah Nabi itu ikut sholat di kandang kambing? Silakan, terima kasih. Iya. Ini Bang Juba, sabar ya saya menanggapi. Itu jawaban dari teman-teman Protestan ya, bukan kami dari Katolik ya. Berbeda pemahaman kami. Ya, sabar Bang Korintus, sabar. Silakan di-mute aja. Ya. Jadi gimana bilangnya ya? Anda kan bertanya tentang sujud. Ya, Nabi Muhammad bersujud dalam beribadah, kawan. Itu kami mencontohi beliau. Kepada siapa lagi kami mencontohi? Kalau bukan beliau yang mencontohkan lebih dulu. Tadi saya sudah baca dalilnya, bukan? Bahkan Yesus pun bersujud. Bang Juma yang gantian dulu. Anda tidak tahu makna masjid itu apa? Silakan Gurunda. Iya. Ya, masjid itu sendiri kan artinya sujud kan. Jadi makanya perintah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tapi sulit bagi saya untuk memahamkan saudara karena Al-Qur'an itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal gitu. Belum lagi ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan rijalul la tulhihim tijarah wala bai' an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Anda juga nggak paham ayat itu. Nah, sedangkan pertanyaan saya kepada saudara, tolong disentuh sedikit. Kalau kalian itu tidak lagi menghambakan diri karena kalian bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan, faktanya hari Minggu kalian menghambakan diri. Pertanyaan saya, kalian menghambakan diri kepada siapa? Gitu loh. Oke, kami menghambakan diri kepada Tuhan. Lah, kalian bukan hamba Tuhan. Iya, anak Tuhan. Karena kami tunduk dan taat. Kami taat. Dalilnya saudaraku, kalian bukan hamba. Jangan lagi kau menghambakan diri. Kalian adalah pewaris kok menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya ada loh, Bang. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Itu dalil, Bu. Sudah. Itu dalil. Ya. Sudah.
Iya. Oke. Kenapa kami disebut bukan hamba, melainkan anak-anak Tuhan? Karena kami berasal dari Tuhan. Nah, Kami sekarang disebut kalian anak. menghambakan diri kepada siapa hari Minggu? Iya, karena kami berasal dari ciptaannya Iya. dari Tuhan. Sekarang hari Nah, Minggu itu kalian yang menghambakan diri kepada siapa, saudaraku? Iya kepada Tuhan. Karena Anda hamba Tuhan kita atau anak langit Tuhan? bumi. Mana yang anak betul? Tuhan. Anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Ya anak Tuhan. Anak Tuhan. Terus Anda menghambakan diri kepada siapa? Iya kepada Tuhan. Lah, Anda hamba atau anak? Iya. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk hamba. Saudaraku, Protestan ini bingung. Kristus telah memerdekakan kita dari menghambakan diri, dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Makanya Paulus mengatakan, jika kamu menyunatkan nonotmu, Yesus tak berguna bagimu. Padahal sebagai hamba, kudu wajib mengikuti Yesus. Hamba Tuhan wajib mengikuti Yesus. Nah, Yesus sunat. Kata Paulus, jika kau sunat dirimu, awas. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang ketika saudara bukan hamba Tuhan, tapi faktanya adalah hamba. Kami melihat Anda hari Minggu menghambakan diri, tapi bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Serius ini saya bertanya. Iya. Oke. Oke sudah. Ya. Oke. Yang apa pertanyaanmu lagi Bang Juman? Pertanyaan saya, kalau hamba Tuhan ibadahnya Sabat, hamba Allah ibadahnya Jumat, Minggu ini hamba siapa? Itu pertanyaan saya, Bu. Oke, sudah. Iya. Udah. Iya. Udah. Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Karena kami beribadah kepada hari Minggu karena kami anak-anaknya Yesus. Sejak kapan Yesus punya anak lagi? Ada bini rupanya. Bukan punya bini, tapi kami pengikut-pengikutnya Yesus Kristus. Yesus pengikutnya ibadahnya hari Sabat, Sabtu, Abang. Dan mereka tidak mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka mengaku sebagai hamba Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 dan 31, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang suci. Terus Anda bukan hamba Tuhan, Anda mengaku anak Tuhan. Oke. Tapi kenapa masih menghambakan diri? Anda menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu, abangku? Ya, kepada Tuhan. Loh, berarti Anda hamba Tuhan? Berarti Anda hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan lah kami. Mana perintah Tuhan Anda untuk ibadah Minggu? Oke, sebentar ya. Ya. Oke, saya tanya Abang Juma juga pertanyaan yang sama. Di mana perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Silakan. Ya Allah ya Karim. Kan tadi saya sudah mengatakan di dalam pengajaran yang bersumber dari pertanyaan saudara, bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kepada kami bahwasanya kami umat Islam itu sholat karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menjelaskan surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitumus sholat fazkurullah qiyama wa qu'uda wa ala junubikum fa'idhat nantum fa'aqimus sholat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat subuh, Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Sholat zuhur, Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18, An-Nur ayat 58. Sholat asar, Al-Quran surah Al-Asr ayat 1. Kemudian sholat maghrib, Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian sholat apa lagi? Sholat isya, An-Nur ayat 58. Jadi sholat kami itu sudah ditentukan waktunya. Itu makanya Al-Quran mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Anda nggak bisa kemudian menjadikan sholat kami itu sebagai
penyeimbang dari ibadah minggu, karena kami tidak menemukan dalil minggu di dalam Bible, kan gitu. Nah, tapi bukan masalah minggunya, ini masalah Anda itu tunduk untuk kemudian berhaleluya hari Minggu itu kepada siapa? Karena kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Berdasarkan dalil, bukan saya ngada-ngada. Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Nah, sekarang bukan hanya sekedar itu abangku. Galatia 5 nomor 1, kamu dibebaskan dari dari beban penghambaan. Kemudian sunat jangan lagi, makan babi haram jangan lagi, yang diharamkan semuanya bisa, semua halal dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan katanya. Muncul pertanyaan, lalu kalian menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu, kan gitu? Oke. Iya. Abang bilang cuma bilang tidak ada beribadah pada hari Minggu. Betul? Iya. Oke, datanya sudah ada, saya Silakan abang. cari. Iya. Dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 itu terjadi Iya. pada Allah itu kan pencipta itu sampai 6 Iya. hari. Betul nggak? Ya, kalau 6 hari, hari Iya, 6 pertama, hari. hari pertama itu hari Minggu. Gitu Bang Juma, Bang Juma, Lo pagi Bang jatuhnya di hari Gini, Sabtu, Protestan, woi. Hari ketujuh itu jadinya di Sabtu bang, bukan di Minggu. Hari Minggu Bang. Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya kepada saudara, hari Minggu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Hari Sabtu bahasa Yunaninya apa? Sabot. Dalam bahasa Ibrani apa? Sabat. Terus kenapa larinya ke Kiriaki? Kenapa Anda ibadah di hari Kiriaki? Bukankah Yesus itu ibadahnya hari Sabat? Dalam bahasa Yunani Sabat. Dalam Karena bahasa gini, Ibrani Sabat. Bang Juma gini Bang ya. Ya. Karena kan ada pertentangan itu antara Yesus sama orang Yahudi pada hari Sabat. Iya, itu kan ada pertentangan itu. Iya, terus karena nggak ngerti Protestan. karena Ngalur gini, dulu aja kau. udah gini Bang, dengar ya. Udah ya. Karena ada pertentangan di situ. Sebab Yesus tegaskan ya ditegaskan itu anak Tuhanlah yang menjadi hari Sabat tersebut. Tapi tidak ada terangan. saudaraku, Iya. bukan itu yang saya tanya. Itu kan pada saat Yesus kemudian memetik gandum pada hari Sabat kan gitu. Yang saya tanya ini, orang Yahudi itu Keluaran 31:14 wajib hukumnya mereka dibunuh ketika mereka tidak beribadah pada hari Sabat, Sabtu. Nah, bahasa Yunani Sabtu itu apa? Sabtu itu bahasa Yunaninya Sabat. Bahasa Yunani Minggu itu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Apa arti Kiriaki? Hari dewa. Pertanyaan saya, kenapa kamu ibadah di hari dewa? Kenapa nggak ibadah di hari Sabat? Sudah Bang Juma. Ya. Karena 6 hari itu Allah akan menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 itu kan Allah beristirahat karena hari ke-7 Sabtu. Kan 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Iya, 6 hari. 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Hari apa itu? Ya, hari ke-7 kan hari Minggu itu. La haula wala quwata Selasa, illa Rabu, billah. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Hari Kejadian ke-7 itu hari Minggu Bangku. Itu dah ada ya. Allahu Karena di Keluaran 20 ayat 8. Para kau Protestan, para kau. Itu karena kami beribadah pada hari Minggu ya. Saudara, Karena hari Minggu itu, Minggu itu harus istirahat. hari Minggu itu bukan hari Sabat, itu bukan hari ke-7, itu hari pertama. Kalau menurut Abang hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Ini ya, Iya, kalau itu kita kan Allah masih menciptakan Lah. langit dan bumi. Hari Sabtu, Sabat itu hari Sabtu Protestan, woi. Itu menurut Saudara ini. orang Yahudi karena kami Enggak, mengikuti enggak. Sabat Enggak dong. karena kami ditegaskan oleh Tuhan Yesus ya. Jangan bawa-bawa terbaik. Yesus. Ia membawa Yesua Jawab Al-Masih yang terbaik. dalam Yesua Al-Masih ya. Dalam karena ada pertentangan situ karena kami mengikuti apa kata Tuhan.
hari Iya. Sabat itu Tuhan emang Sabat harus itu, sabat itu, saudara, sabat itu Sabtu atau Minggu? itu kan Sabat hari Sabtu. Bisa kau jawaban cuma? Sabat orang Sabtu. Yahudi. Terus Sabtu, kenapa karena kamu kami ibadah memberi hari kabar. Minggu? Kamu ibadah kepada siapa hari Minggu? Iya, kepada Tuhan karena 6 Tuhan- hari Tuhan Tuhan- cipta langit bumi. Tuhan. Aku bisa 6 jawab hari kan Bang. kan 6 Silakan, hari kan silakan. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Iya, Ya, dan berhenti pada hari Sabat. ketujuh kan Inilah yang hari terbaik, Minggu. waduh. Itulah Sabat orang Kristen karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu kan bangkit Iya. hari Minggu. Gini loh. Itu aja terbaik. terus. Kalau hari Sabat itu hari Quran. Itu menurut tradisinya Sabat Yahudi. Hah? Hari Sabat itu hari Sabtu. ketujuh, abangku. Iya, hari Sabtu, benar. Heeh. Kenapa kami orang Kristen berdoa gereja di hari Minggu? Karena itulah hari kebangkitan Yesus Kristus yang Oke. dianggap sebagai pencipta baru atau Baik. karena keselamatan Allah yang utama. Baik, saudaraku. Kami beribadah Jadi kesimpulannya, nah gini, jadi kesimpulannya, kalian dimemerdekakan dari menyembah Tuhannya Yahudi, karena kalian tidak lagi kemudian tunduk kepada perintah-perintah Tuhannya Yahudi, karena kalian adalah anak hamba, bukan lagi hamba, tetapi adalah anak. Nah, kalian menghambakan diri kepada makhluk yang keluar dari kubur, betul? benar. Gini Bang Juma, udah, kenapa selesai, kami sudah. berdoa pada hari ini? Karena gini, karena Udah selesai hari Minggu kita. itu Yesus bangkit. Di perjanjian lama kan hari Iya, Sabat. yang kan, kalian hari sembah itu adalah makhluk yang keluar dari kubur Tapi pada hari Minggu itu kan? Kenapa hari Oke, Minggu? Bang Juma. Udah selesai kita kan? Pertanyaan yang sama. Jadi kalian bukan lagi hamba dari pertanyaan yang Tuhannya sama. Yahudi, tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur itu kan? Betul? Ay, parah. Gini Betul Bang kan? Juma, kenapa? Karena di hari pertama hari Minggu itu para Ini pengikut bertanya, saya Yesus bertanya, saya berkumpul. serius Pada hari bertanya. pertama itu Kalian bukan lagi hamba dari Tuhannya Yahudi, tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu, betul? Yesus jelas bangkit Bang Juma. Kamu Iya, mau maksud saya mengelak itu, gimana maksud saya pun tetap itu. bangkit dia. Berarti Anda adalah penyembah atau hamba Kamu dari cari makhluk yang keluar referensi dari dimanapun, kubur Yesus pada hari tetap ketiga. bangkit. Betul, saudaraku? Itu Yesus, bro. Iya, saya ngerti. Yesus, bukan Iya. makhluk. Sekarang Yesus ketika datang ke bumi, makanya dia memperhatikan apa menghambakan yang diri sopan? kagak? Iya, dia sebagai hamba. Menghambakan diri kepada siapa Yesus ini? Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi Yesus menghambakan diri kepada Apakah Elohim. Allah Bapa itu disebut Allah itu Bang Juma? Sabar dulu. Yesus menyembah Pertanyaannya kepada Bapa. Allah Bapa itu Kristen menyembah Gimana kepada Allah? Yesus. Ya, oke. Kita sudah selesai di situ, Abang. Oke, pertanyaan yang bisa sama jawab, Bang Kak? Juma. Diam dulu, Iya. yang terbaik. Nah, Iya. pertanyaan yang sama. Bang Juma gini, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah yang Bang Juma sembah atau lain? Kami umat Islam itu ketika datang Al-Quran kepada kami, Kanjo melenceng lagi Kanjo kau. kami ketika datang Al-Quran kepada kami, Al-Quran menjelaskan bahwa kami itu wajib hukumnya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kami tidak berlandaskan kepada Bible. Kata Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami diajarkan menyembah kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan juga Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Isa. Kalau hari ini saudaraku Kristen bertemu dengan saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Elohim, kami tidak berkiblat ke situ. Kiblat kami Quran. Begitu, Abang. Jadi sah-sah saja Anda mengatakan beda, ya silakan aja, nggak apa-apa. Oke, nah, makasih Bang Kanco. Nah, kalau ini pertanyaan yang sama dengan Bang Juma ini.
Kalau benar Nabi Muhammad itu seorang Nabi mulia, sebutkan satu saja perbuatan baik Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Silakan, terima kasih. Iya. Jadi Al-Quran itu, Bung, bukan kisah hidup Nabi Muhammad. Al-Quran itu wahyu, hukum-hukum yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk satu orang. Tidak seperti di dalam kitab saudara berbicara tentang biografi seseorang. Meskipun Bapak Paulusnya tidak disebut siapa bapaknya, siapa emaknya. Al-Quran itu bukan membahas tentang pribadi Rasul. Al-Quran jangankan kemudian orang lain yang dijadikan sebagai acuan tanpa tujuan memberikan pelajaran. Nama ibu dan nama ayah dari Nabi Muhammad itu nggak ada di dalam. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Nah, kalau ingin membahas tentang Nabi Muhammad, kitabnya beda. Namanya kitab Sirah Nabawiyah. Anda bisa baca di situ. Sebelum dia lahir, setelah dia jadi nabi, sebelum dia jadi nabi, setelah dia jadi rasul, setelah dia kemudian meninggal dunia, itu Anda bisa baca di situ. Itu lengkap. Tapi Al-Quran bukan untuk menjagokan Nabi Muhammad. Al-Quran itu untuk kemudian mengajarkan dan membimbing manusia tentang apa yang harus manusia lakukan hidupnya di dunia ini, hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk. Begitu abangku. Jadi salah, adakah di Al-Quran itu kemudian Nabi Muhammad diceritakan berbuat baik, bla 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 dan seterusnya. Itu bukan berbicara mengenai pribadi baginda. Begitu, Bung. Berarti tidak ada, Bang. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Al-Quran itu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk, diperintahkan untuk menyampaikan firman, mengajarkan manusia kepada kebenaran, membimbing manusia kepada segala hal, bil bayyinati waz zubur, wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas dan seterusnya. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak Sebagai suri teladan. Sebagai suri teladan kepada. Yang kutanya Bang Juma, izin Bang Juma ya. Yang kutanya perbuatan baiknya ada nggak? Mengajarkan Al-Quranul Karim itu sudah perbuatan baik. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mengajarkan manusia tentang kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Baginda Rasulullah mengajarkan hal tersebut. Bahkan dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya kemudian dihapuskan oleh Allah, maka dia harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa yuzakkihim. Nabi Muhammad datang diutus untuk apa? Mensucikan manusia. Bukan menebus, tapi mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wa yuzakkihim. Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Itu jelas, itu diterangkan di sana. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Kemana perginya manusia suci setelah meninggal? Nah, itu dia. Begitu abangku. Uswatun hasanah. Iya. Nah, ini pertanyaan saya belum terjawab. Kalian beribadah kepada siapa? Kalian kan bukan hamba Tuhan, tapi tetap aja menghambakan diri. Anda menghambakan diri kepada siapa? Saya yang jawab, Bang. Boleh nggak? Ya, boleh. Kan udah jawab tadi Bang Juma bahwa kenapa kami beribadah hari Minggu? Bukan saya bertanya mengapa, saya bertanya kepada siapa. Saya aja yang jawab, Bang. Kepada Yesus, karena gini, karana di hari kebangkitan hari pertama hari Minggu, para murid-muridnya berkumpul dan melakukan dengan Yesus. Pada hari Sabat orang Yahudi menyembah kepada siapa, Bang? Kepada Elohim atau kepada Yesus? Hari Sabat itu perjanjian lama di Elohim. Saudaraku, orang Yahudi pada hari Sabat berkumpul di sinagoge menyembah kepada Yesus atau kepada Elohim? Salah kau tuh, Elohim. Orang Kristen pada hari Minggu beribadah kepada Yesus.
Ini dua penyembah yang Iya, berbeda karena apa? Karena dengan sembahan yang itu berbeda adalah- pula. Yang mana yang benar? Yahudi yang Kenapa menyembah makanya Elohim atau Oke. Kristen yang menyembah Yesus? Mana yang Bentar, betul? gantian. Sesama Kristennya kok sering menyalahkan ini. Waduh. Iya, karena hari kebakar Yesus itu hari Minggu. Bahaya kan? Protestan bahaya kalian ini. jangan sering menyalahkan teman-teman Kristen Yesus ya. pada saat Jadi, itu kan Ini murid-murid Lukas yang mau menjawab atau Yesus- Canjo istirahat dulu? Yang mana yang Lukas? benar? Yahudi menyembah Aduh. Elohim, Kristen Yaudah. menyembah Yesus. Di antara dua Besar, penyembah, yang mana penyembah yang benar di sini? Oke, sudah Bang. Ya, Sudah. ya. Karena gini Pak Bang Juma, karya keselamatan itu kan ada di Yesus. Di hari Minggu. Iya, itu kita sudah maklumi, itu kita sudah kantongi, saudaraku Kristen, pengikut makhluk yang keluar dari kubur hari Minggu yang kalian sebut Yesus, kalian menyembah itu. Orang Yahudi tidak menyembah itu, orang Yahudi menyembah Karena gini, Elohim Pak yang Bang Maha Juma. Suci lagi Maha Tinggi. Itu Yesaya karena apa? 5:16 kan gitu, Abang. Gini bang, Ya, aku boleh nggak paham. saya Begini, gini, karena hari Minggu itu kan Jadi di sini Yesus berbeda terus ya, murid-murid- saudara-saudaraku Kristen. murid-murid Berbeda ya merayakan antara Kristen dan Ekaristi Yahudi ya. itu sebagai makna. Coba percayakan Canjo pada yang di layar lebar aja. Makna sama dalam Jangan Kristus. ini. Sebentar, silakan Jadi Bang berbeda. Lukas dulu. Jadi berbeda ya antara Yahudi yang menyembah Elohim pada hari Sabat dan Kristen yang menyembah kepada sosok Yesus pada hari Minggu. Berbeda kan ya? Berbeda atau gini sama? bang, boleh saya berbicara sebentar bang? Boleh, boleh. Silakan, Boleh. silakan. Dari saya nih memang Kristen Protestan dari gereja Metodis kan. Sering saya baca-baca tentang agama saya sendiri dari sejarah dan historis dan budaya lah kan. Kalau kenapa kami ini beribadah di hari Minggu? Karena kami kan secara nih kami ini ikut pengikut Paulus lah kan. Dalam zaman dahulu ini Paulus ini kan mengikuti Diakui Gerunda kalau Kristen pengikut Paulus. Mantap. Halo, Ya, bentar loh, Pak. Bentar dulu lah, gantian. gini kan dari Lanjut. ajaran Paulus gitu kan. Kami mempercayai Jujur ajaran- Lukas. Ya, lanjut. dari secara historis ini kan zaman dahulu kan ada bangsa Romawi. Dari bangsa Romawi itu disitulah Paulus bekerja sama dengan bangsa Romawi kan untuk menyebarkan agama Kristen kan. Dari situlah ada tentang Kaisar Konstantinus lah. Pada hari Minggu itulah makanya kenapa bisa bekerja sama. Itu karena ada kerjasamanya itu kayak penyembahan Dewa Mitra gitu loh. Karena Mantap. kalau bilang begitu bang, karena kan kalau emang kami menggenapi hukum Taurat harusnya kan di hari Sabat kan. Seperti itulah. Kenapa lah ada patung-patung Yesus, gambar-gambar Yesus di seperti matahari begitu kan? Memang dari itulah melambangkan simbol yang namanya Dewa. enggak Dewa Mitra itu, Dewa Matahari. Jujur dia nih, jujur. Gini, Dia jujur. Lukas, salah kamu. Lukas, gini, mengenai ibadah itu sudah diajar. Nah, yang benar Lukas ini. Sahabat Bang Host, minta maaf ya, saya izin nyambung ini sudah melenceng kemana-mana Protestan ini. Gini bang. Kita baca historis Gini dulu. Bang Lukas, saya Katolik. Jadi yang kekristenan dengan Roma itu harus kami. Kekristenan dengan bangsa Roma harus kami, bukan Protestan yang baru muncul abad 16 ini. Mengenai pengajaran ibadah itu diajarkan oleh Yesus sendiri. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku. Jadi Yesus sendiri, sabar Lukas, diam. Dari tadi kamu ngomong sampai mitras lo, kamu nyembah mitras. Kamu harus paham. makanya itu. Kamu harus paham siapa yang kamu sembah. Jadi Yesus sendiri yang mengajarkan tentang perayaan Ekaristi itu. Jadi ibadah kami adalah sebuah persembahan, perayaan Ekaristi
bukan nyanyi-nyanyi joget-joget ya. Tapi Lukas benar loh, itu lingkaran di belakang patung-patung Yesus itu lingkaran matahari, Dewa Mitra, betul Lukas, setuju. Dewanya Lukas, bukan dewa kami. Enggak, itu adalah bahwa di kuasa Roh Apa tadi? Kudus ada di Ibadah situ. apa? Korintus Ekaristi itu tahun berapa muncul? Saya tanya. Pengajaran awal perayaan Ekaristi diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Itu bahasa Ibraninya. Membagi-bagikannya. Memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya itu diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, yang tidak dilakukan oleh kalian. Sudah selesai, Bang. Ekaristi itu ajaran dari mana? Saya tanya dulu. Yesus mengambil roti. Bisa raja-raja saja. Itu memang ada di Yesus hari mengambil roti itu lalu membagi-bagikannya, memecahkan perjamuan terakhir. Di hari apa Lakukanlah emang? ini untuk mengenang daku. Itu hari Kamis, tapi dia bilang apa? Lakukanlah ini untuk mengenang daku. Jadi harus dilakukan setiap hari. Makanya kami gereja Katolik perayaan Ekaristi setiap hari. Makanya baru muncul abad 16, nggak ngerti kamu. Gantian teman-teman. Ini belum ada Bunda Karyana, belum ada Pak Jospen, belum ada Madikil. Waduh, gimana ini? Kristen ini? Yesus berkata seperti itu dari apa? Itunya. Kalau kita sekarang ini kan kita harus dari Sekarang kamu buka apakah Yesus hanya melakukan di hari Kamis ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, itu hari apa? Lukas. Kamu ngomong ke Alkitabiah kali kamu tuh, Lukas. Dilerai gerunda. Biar mereka puas. Aku turun, nggak sanggup aku lawan Protestan ini, bahaya. Heresi ini, heresi. Nggak mau aku. Lukas, kalau kau turun menjawab pertanyaan Bang Juma, kau turun aja Lukas. Gimana? Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaan Bang Juma, kau turun aja, soalnya kau terlalu botol. Enggak, gini ya, saya kan udah menjawab. Nah, secara historis, saya membaca, soalnya saya juga belajar dengan agama saya sendiri. Saya cuma pengen tahu loh tentang agama saya ini gimana. Debat bukan belajar. Belajar faktor historis, makanya kalian pada bertanya kan menjawab gini, anak Tuhan lah, dari Yesus lah. Betul dia, itu sejarahnya, sejarah Kristen itu. Betul Lukas. Kau belajar di pendidikan sana, Lukas. Kita harus dari sejarah dulu. Tahu dulu kita sejarah. Kita telusuri, percuma ada sekarang teknologi lebih canggih kalau nggak mau belajar. Mengerti nggak? Betul itu. Jangan cuman pas ditanya gitu, saya menyembah Yesus, saya menyembah Tuhan. Tuhannya Tuhan siapa? Secara kalau kita menggenapi hukum Taurat, harusnya kita beribadah hari Sabat tuh hari Sabtu, sesuai hukum Taurat. Hukum orang Yahudi aja beribadah itu di hari Sabtu. Oh gini, beda Lukas, sama Muslim. Sabtu itu Muslim hari di hari Sabtu, Jumat. belajar lama, pahamkah di situ? Kenapa? Dengar dulu. Kenapa Yang dibilang baru kayak tuh gitu? digenapi Yesus di Ada hari Minggu. kerjasama Paulus dengan bangsa Romawi, karena zaman dahulu bangsa Romawi namanya untuk si Paulus supaya tidak dihakimi sama masa, diubah-ubahlah ayatnya itu, diikutilah. Oke lah, kita dijadikan satu lah agama cara menyembahnya ini. Lukas, kau kan tidak paham kan? Perjanjian lama Tidak paham apanya, ini udah sejarah lo berbicara. Hari Sabat itu di hari Sabtu. Kalau perjanjian baru, hari Sabat itu dikuduskan di hari Minggu, botol. Dari mana? Dari hari Minggu. Kutanya dulu. Kamu kan Yesus juga di hari Minggu, itu hari kemenangan. Dari mana kamu tahu? Saya tanya. Kasih tahu lah sejarah historisnya dari mana. Saya tanya dulu. Ya bagi Yesus kan di hari Minggu. Kamu tuh Kristen, terus hari apa, Lukas? Saya aja tidak Kristen ini tidak menuhankan Yesus. Paham kamu? Berarti kamu saya bukan Kristen. Berbicara, saya berdoa kepada Allah. Isi lagi berantem ini, turunkanlah. Nggak kondusif ini. Biarkan aja dulu. Masing-masing punya hak untuk membela keyakinan, karena keyakinan itu adalah hal prinsip yang termahal yang kita punya. Bang Juma, gini Bang Juma. Iya, silakan. Kalau Lukas tidak menuhankan Yesus, berarti dia bukan Kristen, gitu loh. Dari percuma diskusi dengan dia, kau betul, saya tidak menuhankan Yesus.
Makanya itu kalau dia menggunakan Yesus itu arti orang bukan Kristen, botol. Saya tidak bergereja karena apa? Karena saya tidak mau pantas otakmu error. Iya. Tahu yang hargai Canjo, dia Protestan loh. Makanya itu dia kan Protestan tapi dia tidak menuangkan Yesus. Makanya itu supaya kalian tuh paham gitu loh, biar nggak kasih tahu gini-gini nanya Yesus ini. Kalau kau tidak menuangkan Yesus, ada jejaknya. Jejaknya cuma asal ngomong. Tahu nggak? Lukas ini si iblis yang makan buah terlarang ini, dia makannya 4 iya, kalau orang Kristen itu sebenarnya jangan gitulah. Apa itu pengetahuan yang baik yang jahat? Gini host, kalau orang Kristen pengetahuan yang baik yang jahat. Kristen itu menuangkan Yesus. Tahu yang baik yang gimana? Paham kamu kan Korintus? Bukan orang Kristen. Canjo banyak yang nggak menuangkan Yesus. Siapa? Pusat. Itu Lukas doang ini bang. Saya memang betul karena dari karena kau bukan orang Kristen, karena kau menuangkan Yesus. Bolak-balik. Dan sedangkan dari Alkitab saja sudah ada banyak curiga loh. Aneh. Ya, di sini bukan berdebat agama, tapi kita ingin saling memahami antara ajaran dari Islam dengan kita. Saya tahu, tapi saya dengan Yesus dengar kata Bang Juma bukan untuk berdebat dengan dia ya. Untuk memahami gitu. Lukas, kalau orang Kristen tuh menuangkan Yesus, kalau bukan menuangkan Yesus, dia bukan orang Kristen. Udah selesai. Tidak. Kalian menyembah namanya Dewa Mitra, paham? Iya, pantasan kau tidak Kristen. Yang namanya dari historis. Ngerti nggak? Story. Dan asal jawab seperti itu, tidak ada jelasnya dari mana sumbernya, tak ada tahu. Sumbernya gini loh, orang Kristen di dunia ini menuangkan Yesus. Kalau kau beda, karena kau butuh di dalam. Kamu itu masuk Islam, Lukas. Kau mengenal Islam aja, Lukas. Daripada kau bentuk sekte baru. Iya, daripada kau percaya baru tidak. Karena saya Bang Lupis malah Dewi tambah bingung ini. 3 hari pusing Bang Lupis ini. Syaratkan dia aja Bang Juma. Kali pakai di Kristen dia. Terdiam kamu kan nggak tahu kan? Makanya jangan botol. Kamu nggak tahu karena gini di dunia ini orang Kristen menuangkan Yesus, cuma kamu aja. Ini Allah. Makanya sebelum beragama tuh, ya Lukas, saran saya ini gratis. Ada kau bentuk sekte baru, jemput nama Kristen, mendingan kau masuk Islam aja. Begini, kita semua agama ini dibenarkan loh. Pak, saya memang percaya Muhammad, tapi iya, daripada kau bentuk sekte baru. Itu. Saya tidak membentuk kami Kristen ini, Bang. Gila nih, orang gila naikin Bang Juma. Ya, kenapa kalian bilang gila? Lebih gila lagi kalian menuhankan manusia. Dia percaya Muhammad betul Kristen. Lah, gimana sih? Biar Bang Arif dia konsili dulu. Kita lihat hikmahnya nanti. Kenapa saya bilang begitu? Dia percaya Muhammad tetapi beragama Kristen ini kita sepemahaman dulu baru bisa ajarin orang lain. Ini si Lukas ngajarnya beda sih. Aduh bahaya ini. Iya si Lukas ini percaya Muhammad tetapi agama Kristen. Betul kan? Tanya dulu. Iya. Orang percaya Muhammad itu agama Islam, betul. Bukan agama Kristen. Saya tanya dulu Sanjo. Kamu Canjo, makanya jangan dijawab, biar aja dia, biar aja. Iya. Gak usah dijawab. Ya, kalau dijawab berarti seakan-akan dia itu pintar, tahu. Gak usah jelas dijawab. Saya pintar. Kata Korintus kan saya makan buah terlarang kan? Makanya saya pintar mengetahui yang baik dan jahat. Gas terus Lukas. Ini ular yang di Taman Eden ini, si Lukas ini ular yang di Taman Eden. Oh iya jelas. Saya bibit. Otak saya cerdas. Saya ngerti mana yang agama betul sama tidak. Kau cerdas percaya Muhammad tapi Kristen. Kau cerdas dari mana kau? Lah, saya apa salahnya saya percaya? Begini Lukas, bukan berarti mengikuti kan? Lukas dengar kata-kata saya gratis. Kan? Daripada kamu ngambang, mau disebut Kristen bukan Kristen, mendingan masuk Islam aja. Gitu aja, supaya kita satu jalan. Gitu. Kalau saya tidak mau bagaimana? Saya tetap mengimani Kristen. Tahu nanti aku Rukia Saya kan? mengimani Kristen karena saya percaya Tuhan itu cuma satu. Yesus itu
Isa Al-Masih yang kata orang Islam itu Isa Al-Masih itu utusan. Saya percaya kalau Anda menuhankan Tuhan, itu yang diajarkan oleh umat Islam. Itu yang diajarkan oleh umat Islam. Iya, berarti kau Islam ini. Syarat aja kau Lukas. Itu aja kan. Selesai cerita gitu Lukas. Lukas, kau nih cocoknya Oh, syarat aja. berarti menurut kalian ini Yesus sama Isa ini berbeda ya? Oke. Kau usah bahas Kristen, kau gak tahu apa-apa. Kau lebih baik itu syarat Oke, selesai. no problem sama saya, iya. Oke. Dia Karena mau saya syarat ini. saya Bagaimana? namanya itu Bapak. Si Lukas Kenapa? mau syarat ini si Lukas Kan ini. ini ngikut nama-nama Allah. Hah? Saya tanya dulu, kenapa ngikut nama Allah? Allah itu Tuhannya orang Islam. Saya tanya dulu. Memang si Lukas ini orang jujur sekali. Memang Lukas ini orangnya Saya jujur tanya sekali. dulu. Mantap Lukas, Kalau gas emang terus Tuhan, Lukas. Kenapa bilang? Tanya dulu, kau Kristen atau Islam ini? Lukas. 1 Korintus mana tadi? Nggak kuat dia. Lukas, kau nih Nggak kuat, Kristen atau Katolik, Islam? Katolik. Lukas? Nggak kuat beliau saudara kita itu. Bagaimana coba kita ingin tahu kebenaran Tuhan itu kalau dibolak-balikkan pikiran kita dalam Alkitab itu, aduh, yang dibilang Tuhan, aku adalah guru dan tuan, di TB jadi Tuhan. Lukas, baca juga lah yang di bawah, katanya semangat terus Lukas. Bilang terima kasih dong. Saya ini Bang, karena saya dari SMP dulu udah bertanya, kok Tuhan itu 3 loh, Tritunggal, 3 dalam satu wujud dibilang gitu. Sedangkan saya nonton film Yesus ini kan, adalah praktis, adalah suara Allah dari langit, baru Yesus itu baru Roh Kudus dalam rupa merpati itu. Pertanyaannya, yang apa itu 3, yang mana Tuhan? Kalau Nggak Tuhan tahu itu kami bilang- Lukas. Nggak tahu kami Lukas. Betul Lukas. Disunat lagi Lukas dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana itu? Baru juga ada. Kenapa kita kok bisa nyanyi-nyanyi sedangkan Yesus saja bersujud loh? Kita mengikuti Yesus. Iya. Kita menyembah. Iya betul. Sujud itu menyembah Ya, jadi- sebagai bentuk kita merendahkan diri. Itu namanya menyembah, begitu. beribadah. Merendah-rendahnya sama Tuhan itu, bukan menyanyi yang gembira seperti itu. Oke lah, kalau dibilang menyanyi itu bagaikan sholawat lah segala macam kata orang Islam tuh, oke lah. Tapi kan beda namanya menyembah. Mantap Lukas, gas terus. Semangat Lukas. Harga sini Kristen Muslim. Saudara Lukas ini masih Kristen. Saya Kristen. Vargas Kristen, sering masuk ke Komal. Iya. Saudara Kalau Lukas masih ke gereja Lukas. Kalau saya orangnya orang pintar itu perlu dikasih semangat biar lebih semangat lagi. Cuman pertanyaan saya gini kan Bang, seringkali saya lihat di rumah saya nih ada gambar Yesus tapi ada mataharinya. Kenapa seperti itu? Oh, saya baca-baca dari historis, rupanya masuk lah. Oh, itulah asal-usulnya. Oh, apa yang masuk Bang Lukas? Dewa Mitra itu. Ajarin kita dulu Bang Lukas. Kenapa dibilangkan bisa menyembah Dewa Mitra itu? Karena dahulu kita ini kan percaya yang namanya Paulus. Dari ajaran Paulus itu kan. Kita ikutilah ajaran Paulus itu. Zaman dahulu tahun 312 Masehi di Konstantin pokoknya di Konstantin lah, apa namanya dia? Lukas, kau bisa turun nggak, Lukas? Kaisar Konstantin ya, Kaisar Konstantin lah. Kau bisa turun nggak? 112 Masehi kok nggak salah itu. Itulah ada namanya. Cerdas sekali, Bang Lukas ini cerdas sekali orangnya, memang luar biasa. Mantap Bang Lukas, gas terus. Namanya Paulus ini bekerja sama dengan bangsa Romawi, karena kok dilihat-lihat zaman dahulu pun juga bangsa Romawi ini menyembah namanya Dewa Matahari. Itulah kan supaya bagaimana lah Paulus ini bisa dapat ketenangan dia mengejar dalam menyebarkan agamanya itu, yaitu dengan cara bekerja sama gitu. Makanya kenapa dibilang hari Minggu, kenapa nggak hari Sabtu seperti orang Yahudi? Ya karena biar disamakan gitu loh. Tuhannya
bangsa dewa-dewa yang orang Romawi itu. Pemujaan dewa itu hari Minggu Bang Lukas, bener. Iya, Mantap. supaya disamakan lah itu kan, makanya lah ada lambangnya itu matahari di situ. Iya, Kiriaki itu kan hari dewa, Kiriaki kata Gerunda itu kan. Kalau nggak salah Dewa Mitra atau Mitra, lu nggak tahu Mitra kalau nggak salah. Iya, mantap juga Mitra Horus. Saya tahu seperti itu karena Mantap. saya juga belajar gitu. Gas Lukas, gas. Itu kalau saya lihat jawaban, kalau contohnya Bang Zuma bertanya kan sama orang Kristen gini, bolak-balik loh pertanyaannya, nggak ada nemu jawaban. Minimal kan kalau emang jawabannya itu kasihlah sumbernya dari mana, secara historis kayak zaman dahulu kayak gini kayak, atau dari ayat Alkitab sesuai nggak sama zamannya, apa historisnya. Kita harus tahu sejarah. Makanya itu harus belajar dulu, jangan asal menjawab dengar omongan pendeta sembahlah Yesus segala Bang macam. Canco. Oke, terus Lukas, kau masih Kristen atau apa kau sekarang? Kristen, aku Kristen, pengikut Kristen, tapi Bang tidak Chan, menyembah, Bang Chan. tidak menyembah Yesus. Kristen yang Bang mana? Chan. Iya, saya tidak menyembah Bang Yesus, Chan. saya tidak bergereja. Terus Kita kau harus siapa? belajar dulu Bang Chan. Karena gimana ya? Kalau saya pun ke Kristen. Kau Kristen terus kau sembah apa? Gereja lah kan, saya Lukas. ada di situ patung, apa bukan patung nih, salib Yesus. Lukas, kau Kristen terus kau sembah apa? Sembah Bapak. Bapak yang mana? Bapak kau? Bapak Allah yang Maha Kuasa itu yang dibilang Bapak. Jangan gitu Bang Con. Orang cerdas itu. Dia Kristen Kenapa? tapi ini apa nih? Kristen KTP atau Ya, gimana? kau Kak? menyembah Bapak nggak? Saya tanya, kamu menyembah Bapak Kau nggak? ini Islam aja biar langsung sembah Allah langsung. Kalau saya tidak mau bagaimana? Saya bersunat, Kau saya tidak mau? berpuasa, saya tidak memakan babi. Berarti kau tutup Islam lah. Saya ini Batak, saya orang Parna, Susah Batak sekali, Tulen ya. ini. Dengar, Batak Tulen. Di keluarga saya kalau ada makan babi, saya bilang alasan udah gatal-gatal. Demi Aku mereka nggak. apa? Biar Aku nggak nggak. makan babi tuh loh. Berarti kau Karena memang gila. saya nggak mau makannya. Paham kamu kan? Lukas memang hebat dang. Gas Itu Lukas, saya gas. bilang nggak mau saya. Saya ini Kristen. Syarat aja Lukas. Syarat aja Saya yang tidak baik. makan babi. Saya bersunat. Saya berpuasa. Paham kamu? Saya Akalnya Lukas itu Host, apa mau dibahas ini host? Apa kita hanya mendengarkan ocehan orang gila yang satu ini? Iya. Silakan host, kasih tema. Bang Lubis Panas dia. 3 malam dibuat pusing di Komalin nih Bang Lubis. Silakan Bang Lubis kalau mau masuk. panas. Ini dikonsilikan dulu. Gimana ini Bang Lubis? Bang Lubis Saya silakan. mau Kalau sama Juma aja, sama Juma. Kalau orang-orang sinting seperti Lukas ini tolong diturunkan aja. Salah, kamu tuh. Ini loh. Salah kamu tuh. Kesimpulannya Lukas ini ateis, tidak punya agama dia. Begini, Lukas ini nebeng dia kan dari tadi memperkenalkan Protestan kan tadi. Lukas Protestan ini orang percaya Yesus, tapi dia enggak, ini gimana nih? Lukas ini Saya nebeng percaya atas nama Yesus, tapi tidak dengan Tuhan. Paham Anda? Lukas ini nebeng atas nama Kristen biar diakui negara. Sebenarnya dia ini udah kayak jelas. PKI ini. Jelas kalau ada agama lain menyembah apa saja. Jangan salah Bang Korintus. Sebagai nabi saya pindah Lukas ke ini situ. orangnya cerdas ini. Iya, kalau ada agama cuman menyembah Bapa Iya. saja, tidak menyembah Yesus, tapi tetap Bapak yang mana kau Yesus, sembah? saya pindah agama. Jangan itu. mengolok-ngolok lah. Itu kan Bapak gimana yang ya? mana? Lukas ini Hargai. Tidak sembah apa-apa lagi. Gerunda Sembah mungkin Allah itu di Islam. daerah Gerunda gimana ini Gerunda? Turunkan aja dia. Cerdas Lukas ini. Aduh. Jangan. Ya, panas, Bos. Si Lukas ini Makanya orangnya jangan kontrol. cerdas loh, cerdas Lukas. 1, Dari 2, ngomong, dari 3, cara 4, 5. ngomong 5 aja Kristen udah di sini, beda semua. Waduh, gimana? Katolik nyerang Protestan ini, Korintus nyerang Protestan. Gimana sih? Korintus ini. Baru konsili dulu. Nggak kenal, nggak bisa konsili sama si Lukas ini, kita nggak bisa Tiga kalian konsili. bertiga berapa
adu argumen sama aku juga. Berduduk. Bertiga kok bertiga. Oke, gini. Bahasanya Lukas ini kayak bahasanya adiknya Olan, Bunda Roman. Siapa itu, Bunda? Kau disunat Adiknya itu Olan. sabar. Kau disunat atas dasar Alkitab atau bukan? Siapa adiknya Olan itu ya? Dasar Alkitab. Oke. Oh, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Percaya nggak kau? Gak usah bang, gak usah Korintus, gak sanggup Korintus. Orang Lukas ini cerdas orangnya. Sabar dulu Pargas, sabar Pargas. Serahkan Dia hanya, itu sama makanya saya bilang dia hanya ngambil sunat, dia hanya ambil sujud, dia hanya ngambil itu aja. Ya udah Islam sekalian daripada kamu tersesat ke jalan yang lebih salah. Ini yang benar mengikut Yesus ya seperti ini, Korintus. Benar. Kalau saya tidak mau gimana? Kalau saya tetap di Kristen dengan menyembah Allah sendiri dan percaya Yesus utusan gimana? Iya, yang penting kau jangan nangis semua. 2,8K penontonnya, yang penting kau jangan sini cuma memberi penjelasan lo gitu, seperti itu, memberi ilmu. Kamu Pak botol. Iya, kami botol nggak apa-apa. Lukas, cuma kau doang seorang yang di sini tidak punya agama, cuma kau, gak ada denom kau. Gak jelas. Bilang aja kamu itu botol, udah, cuman berargumen balik sana enggak, Islam enggak, ujung-ujungnya ya menyerang agama sebelah lah, Islam lah, padahal Padahal kamu yang botol. Aku nggak pernah nyerang lo. Aku nggak pernah langsung kayak siapa tadi Tuhan yang benar kok siapa. Aku nggak pernah nyerang. Aku nggak pernah mirroring. Orang lagi menjelaskan, kamu sibuk ngomong gini. Itu kan pertanda kamu botol. Karena gini, kau juga itu bukan harus tulisan atau Bang Lupis, aduh Bang Lupis jadi stres ini Bang Lupis. Waduh. Kita ambil tema aja bang. Jadi saya mau sama Juma aja dulu. Yang gila-gila ini tolong diturunkan. Sebentar dulu, ini kan konsili masih Bang Lupis. Aduh, santai. Sudah 3 hari Bang Lupis dibikin pusing di Kumal ini kan. Nggak bisa konsili sama si Lukas ini. Yang sampai subuh kepada dia. Cara ilmu kalian dangkal. Paham? Si Lukas ini tidak mau menjawab pertanyaan. Kamu sunat ngambil dari Alkitab. Sekarang kamu percaya nggak? Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Sekarang itu juga Alkitab. Gimana? Teman-teman semua, jangan diturunkan, jangan dipotong-potong dulu si Lukas ini. Dia kan mengajarin kita, jadi kita belajarlah sama dia. Terus Lukas, gas terus. Ini DVD kalau saya ngomong nanti ada juga ini. Keluar botolnya lagi. Jadi kalau kita teruskan si Lukas ini, dia tidak mewakili kekristenan. Aduh, ini ehonya terlalu tinggi bang Lubis. Jadi saya rasa kecil Bang Lupis. Kristen yang cerdas ya, bukan Kristen orang ini yang cuma makan omongan pendeta saja. Jadi maksud saya begini. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, kau turun aja Lukas. Mengimani saja. Kau di sini. Ini bukan mewakili kekristenan si Lukas ini. Malu dari tadi, saya udah lama di sini menonton. Kalian baru yang buat malu. Ya kesini Bang Lupis kemarin dengan SSD tidak mewakili kekristenan. Iya. Mana sih Bang Lupis? Semalam dengan Despet tidak mewakili kekristenan. Benar. Hanya 2. Waduh. Iya kan dibikin pusing sendiri kan Bang Lupis kan? Bukan. Jadi saya sudah fix kalau Kristen itu harus menuhankan Tuhan. Yesus, itu adalah Tuhan. Iya. Si Lukas ini dia bukan orang Kristen nih. Turunkan aja si botol ini. Lah masalahnya kita ulangi lagi yang semalam Bang Lupis. Malikil hanya Yesus saja yang dituhankan yuk. Anda bilang Malikil bidat. Gimana yang benar yuk? Bang Lupis, buka mailnya. Ya. Jadi saya mau minta, saya mau gini loh, Arif. Jadi Bang Arif ya, saya maunya Kristen yang mewakili benar-benar kekristenan itu yang boleh kita boleh berdiskusi di room ini. Kalau yang seperti model-model Lukas ini itu nggak mewakili. Jadi kalaupun dia baling-baling, kami tidak punya tanggung jawab gitu loh. Itu bukan iman Kristen, bukan iman Kristen. Mengimani saya tanpa sejarah tahu tapi itu sesuai data Bible loh, sesuai data Bible Lukas. Bang Lubis,
Kelihatan Bang kali Lubis, botolnya. didengar dulu. Dengar Lukas dulu. ini, Lukas mau menyembah Elohim. Si Lukas itu pengajar itu. Jadi kita belajar dulu sama dia. Gas terus Gini, Lukas. Vargas, gini. Lukas ini mau menyembah Elohim atau yang dia sebut Bapa itu. Hanya dia nggak punya darah Yahudi, makanya dia nebeng ke Kristen. Karena orang Yahudi menyembah langsung kepada Bapa harus berdarah Yahudi. Dia ini darah Batak, makanya susah dia ini. Bro, kamu tidak mau percaya Yesus loh. Iya, benar. Gimana sih mau ikut Yahudi? Pantasan gila seperti ini, Yahudi Lukas. saja tidak percaya Yesus. Nah, dia linglung kan. Lucu kamu Dia nih. kayak Yahudi. Mau dibilang Yahudi apa beribadah di sinagoge? Nggak bisa, nggak ada darah Yahudinya, darah Batak dia. Udah kau dicampakkan ke neraka aja kau, Lukas. Emang kamu Tuhan? Ih, lucu kamu. Ih, gak jelas. Sama Ini aja jarang kamu kan. ya, guys. Bentar lagi kamu jadi Lukas. Tuhan dong. Lukas. Yaudah, Korintus ini jadi Tuhan aja besok. Kau udah dibaptis atau belum, Lukas? Baptis dia pakai Jumat. Dia nggak pakai baptis. Kau udah dibaptis atau belum, Lukas? Dulu waktu kecil, masih kecil saya dibaptis. Oke, Waktu berarti masih udah berarti umur nih. 1 tahun. Kamu mau ini syarat atau enggak? Syarat apa syarat? Syahadat. Syahadat sudah disunatkan, tinggal syahadat. Mau Saya nggak? tidak mau bersyahadat. Saya tidak Kami mau. Kristen Saya loh, dukung kamu masuk Saya gini Islam. Kristen. Daripada kalian tersesat loh, daripada kamu tersesat betul. Kami ini mengajarkan orang yang Kalian yang tersesat, boy. Kalian kamu dibaptis. Tuhan itu tidak pernah Syahadat jadi bangke, aja. ngerti nggak? Tuhan itu Kami tidak rela pernah kok menjadi kamu masuk bangke. Islam, Lukas. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang Lukas. akhir. Paham nggak kamu? Kami- Nggak pernah Kami mengalami rela kematian. kau masuk Islam, Lukas. Syarat aja kau, Lukas. Rela kami, Lukas. Islam. Sedangkan saya sendiri Karena kau mengikuti tidak punya Yesus. agama. Saya Semua mengikuti agama Yesus, sia. mengikuti Nah, Muhammad. Saya mengikuti Yesus, Semua ajaran orang Yesus. punya agama, sebenarnya. cuma kau doang. Enggak Ini kamu. Lukas, semua agama yang diakui pemerintah Indonesia itu benar. Yang nggak benar cuma karismatik, kamu aja itu nggak diakui. Ya nggak masalah. Jadi daripada kamu Waduh. nebeng Walaupun ke dibilang Kristen, ya nggak apa-apa, nebeng aja. Jangan coba, Emang jangan nyebut suka denom mereka lah, jangan sama nyebut orang. denom. Ya suka saya mau nebeng atau gimana? Emang kamu yang ngatur agama orang? Tidak Bukan kan? gini loh. Orang di Indonesia ini agamanya jelas semua, menuangkannya jelas. Cuma kamu doang Iya. nggak jelas. Percaya jelas. Muhammad, tapi Ya, Kristen. ya hak saya dong mau menuhankan. Lukas, Setidaknya saya cuma memberi kamu pencerahan sabar. kepada kalian. Biar Agama kalian yang tuh nggak benar botol-botol, harus diakui asal negara. mengimani saja, biar ngerti gitu loh asal usul. kamu nggak Kristen diakui gimana. negara, Lukas. Nyerang gimana maksudnya? Ih, lucu kamu kok malah kena negara lagi. Ih, kan Nah, nampak itu ilegal. kayak gitu loh. Ilegal di sini. Nampak kan Ilegal. botol kalian. Karismatik nggak disebut, kamu itu sudah kayak PKI, organisasi yang dilarang kamu. Wah, dari mana datangnya karismatik? Saya tanya dulu, karismatik itu apa? Saya tanya dulu. Jangan gitu, jangan bilang PK1 kan, jangan. Memang karena dia di sini tidak mewakili Kristen, jadi dia orang bodoh. Tapi kan dia di awal memperkenalkan Protestan agamanya, Tanjo. Protestan tapi tidak kan? percaya Yesus tuh gimana, host? Apa salahnya? Salah rupanya. Salah dong, orang Ada rupanya Protestan namanya orang melarang. Kristen menuangkan Yesus, kalau bukan Saya Yesus tanya dulu, bukan ada rupanya Kristen. melarang Lukas. ajaran Kristen Protestan. Saya Weh. tanya, ada rupanya melarang Lukas. apa menyembah Bapak saja. Saya tanya dulu sama kamu. Namanya orang Kan Kristen menuangkan Yesus, kalau bukan menuangkan Yesus berarti dia bukan orang Kristen, berarti kau tuh Islam. Syarat aja Dari mana kau. kamu tahu seperti itu? Karena kau tidak menuangkan Yesus, berarti Lah, kau bukan Kristen lah. lah, apa salahnya saya tidak menuhankan ke apa Yesus? Berarti kau tidak Sedangkan figur Bos. Kristen, botol. Kan, boy. Bah, percuma ngomong sama Lukas ini, gila gitu. Dengar nggak? Di Alkitab saya tidak ada Tuhan apa Yesus dituhankan. Tidak ada. Paham nggak kamu tuh? Yang dituhankan itu cuma Bapa. Ngerti nggak? Nggak ada ajaran. Betul. Kamu itu, Assalamualaikum Ustaz Tata. kamu itu Yahudi. Dan guru, Iya, sudah saya ngerti tentang kamu. kok diubah. Kamu itu Yahudi tapi nggak punya darah Yahudi, dan Yahudi juga dilarang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendingan kamu meluk Islam aja daripada kamu dilarang, mau ibadah nggak bisa gitu.
Ini kan kelihatan tololnya, ha. Nampak kali tololnya kamu, sedangkan Yahudi aja tidak percaya Yesus. Woi Gimana Lukas, sih ke Yahudi? namanya orang Kristen itu percaya Yesus. Kalau kau tidak percaya seperti kau masuk Yahudi atau Saya Islam? Kristen Tidak, karena kau. saya percaya Yesus. Saya Oh. bukan Yahudi. Kau percaya Yesus, sekarang nggak percaya Yesus, gimana sih kau? Saya percaya Yesus. Iya, percaya Yesus tapi bukan Tuhan. Ngerti nggak? Makanya jangan botol, coy. Botol, jangan botol. Berarti kau tuh ikut aja Islam atau Yahudi sana, pindah negara aja kau. Boy, ya udah bolak-balik saya bilang. Terima kasih. Saya tidak menuhankan Tuhan, apa Yesus tidak kenal Yesus dia Yahudi itu. Makanya Jadi kalau kau ada di situ. Percuma. Di dalam Bibelmu Bang Korintus, Yesus hamba Tuhan. Tuh, di Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Benar Ah, itu. Tuhan adalah hambanya manusia. Setiap hari kita teriaki, minta-minta. Pembantu kita di rumah kita teriaki, ambilkan air. Kayak gitu kita perlakukan Tuhan. Enggak, Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia hamba. Benar lah Lukas itu. Kita memperlakukan Tuhan. Dia itu kan datang sebagai hamba. Lukas tidak ngerti di situ. Silakan Lukas. Bunda sudah maghrib ya, Bunda? Bunda di Makassar. Belum Ustaz, belum. Oh, belum. Baru ini hampir tinggal 20 menit. Lucu loh, lucu. Lawan Lukas ini mengganggu, Pak. Lukas tidak menuhankan Enggak bisa. Yesus. Pindah aja ke Yahudi. Sekarang, Lukas, kita mau debat Alkitab. Kita mau debat Alkitab. Kau nggak akui Alkitab. Kita mau berdebat tentang Yesus. Kau nggak akui Yesus. Kita mau berdebat tentang Bapa. Nggak kau akui Bapa. Pokoknya kamu itu umat bimbang. Makanya kami arahkan kau. Gitu. Daripada kau hidup di Indonesia. Kamu yang bimbang, kawan. Kamu yang bimbang. Enggak, Lukas, saya pernah kau sesat, kau masuk aja Islam aja sudah. Kami Loh, rela. kok kamu yang mengatur? Saya mau di Kristen, kenapa rupanya? Karena kau Kamu tidak yang menuhankan mengatur. Yesus. Yuk, kalau Saya tidak orang tidak menuhankan Yesus itu Islam. Bapak. Saya menuhankan Bapak. Saya tanya dulu ada nggak? Bapak Larangan menuhankan Bapak saja. berarti gini, Bapak berarti Menuhankan kau Yang orang, mana? orang Yahudi. Di dalam Injil itu ada dua. Lukas, Bapak di dalam Udah. Injil ada dua. Pusing gitu. Konsilinya belum ya, Bapak konsilinya segala belum. Lanjut dusta, dulu, Bapak segala dusta atau Bapak? Lanjut konsilinya kalau masih belum. Silakan Lukas. Gimana? Silakan lanjut. Turunkan dia host. Ada dua, ada Bapak segala dusta Dia dan Bapak mewakili Kristen, Bos. pencipta. Turunkan aja, Tahu yang betul. mana? Kalian berbicara berdua-dua gini gimana maksudnya? Satu-satu lah dulu. Ayo, siapa kalian? Siapa? Kau tuh turunkan aja karena tidak mewakili Kristen. Ya kamu kamu mau bertanya apa? Hah? Turun Siapa aja tadi karena kau bertanya? tidak mewakili Itu kok Kristen. ditantang Lukas cepat janju. Ayo. Kau disuruh Lukas bertanya itu silakan. Oke, Lukas, kalau namanya orang Kristen itu menuhankan Yesus, kalau tidak menuhankan Yesus dia bukan orang Kristen. Paham di situ? Oh, oke, Iya. paham. Saya tanya dulu, dari mana ayat Alkitabnya kalau kalau kita tidak menuhankan Yesus tidak Kristen? Tunjukkan ayat Alkitab kalau ada. Namanya orang Kristen di dunia, kamu tahu nggak? Namanya orang Kristen di dunia ini menuhankan Yesus. Coba kau tanya ke orang Kristen lain. Cuma kamu doang. Di Indonesia itu cuma kamu. Saya bukan Kristen, saya. Iya, jadi udah selesai. Nah, saya bukan Kristen. Berarti selesai. Saya Nasrani. Oke lah, saya Nasrani. Berarti kau selesai sudah. Jangan ngomong Kristen di sini. Iya, Nasrani. Berbeda ya Kristen ya. Kristen itu ajaran tahta Bahalo itu. Jadi kalau kau Nasrani, kitab sucimu apa? Enggak, dia Protestan Bang Lubis. Tadi dia perkenalkan Protestan dia. Orang Batak kok itu. Kitab suci. Kenapa kau bilang Kristen mencuri kata Allah, sementara kamu orang Batak, di Bible orang Batak, kata Allah itu tidak ada. Dia diganti dengan debata. Artinya, Allah itu bukan proper name, tetapi generic name. Udah kamu paham? Oke, debata. Sudah selesai. Kamu bukan orang Kristen, jadi jangan ngomong di sini. Saya tanya dulu, Woi. debata itu Udah. artinya apa? Kau tuh Nasrani. Saya tanya dulu, debata arti dalam bahasa Batak itu apa?
Saya hanya mengatakan kepada kamu, kamu tadi berkata-kata di Komal ini, bahwa Kristen itu mencuri kata Allah. Sementara di Bible, kitab suci orang Batak, kata Allah itu tidak ada, tetapi digantikan debata, artinya sesembahan. Biar kamu paham. Dari situ aja, dari narasimu saja, kau tuh sudah lari jalur. Makanya saya katakan, kamu lebih bagus diturunkan karena kamu tidak mewakili kekristenan di sini. Kamu memandang dari kitab suci orang Batak saja ya, tidak dengan bahasa Indonesianya di kitab Injil yang terjemahan bahasa Indonesianya. Udah Lukas, kau tuh bukan orang Kristen tuh ngomong terus. Lah, kok kamu yang ngatur? Saya mempercayai. Tadi kan kamu bilang, kamu kan orang Nasrani. Gak tau malu kamu, Kamu gak tau malu kan, ngomong sendiri. Lukas. Yang dari tadi ngatur saya, Iya. Emang siapa kamu? Karena gini Lukas, aku kan tanya ini. Petinggi pendeta juga bukan. Coba kau tanya ke orang Kristen seluruh Indonesia atau seluruh dunia ini. Kristen kayak kau. Namanya orang Kristen itu menuhankan Yesus. Kalau bukan berarti bukan Kristen. Paham di situ, Lukas? Saya tanya dulu. Dari mana sumbernya itu? Kamu mau tanya di siapa aja boleh. Namanya kalau Kristen menuhankan Yesus. Makanya jangan asal mencoba. Cuma kamu doang. Gini aja, Kamu kalau doang ada yang tidak sumbernya. menuhankan Yesus itu kamu orang gila. Dan asal bicara, kalau nggak ada sumbernya, kita harus ada sumber lah, boy. Harus ada sumber baru bisa bicara. Suka-suka kau mau menafsir Alkitab seperti apa, suka-suka kau. Nggak apa-apa. Kalian ini lucu loh, asal ngomong tapi tak ada sumbernya. Nyuruh orang gak usah jadi. Host, saya turun dulu host. Tadi saya naik gara-gara ada Juma, maka saya naik. Oke ya, selamat sore. Iya Lukas, suka-suka kau mentafsir Alkitab seperti apa? Udah turun aja, biar aja orang gila di atas lah. Iya, biar orang gila aja berdebat sama Bang Juma dia. Tapi nggak akan ngambil. Nanti kalian yang orang gila nggak? Biar Masa Bang kita Juma turun aja. Dengar, oke, kau mau wakili Kristen, naik as kau. Silahkan berdiskusi. Suka-suka kau nafsir gimana? Silakan Lukas. Kau kah Kristen, silakan. Lah kabur. Iya, kami turun aja karena kau tuh buat malu aja Kristen. Kabur dari Lukas. Saya tadi kan naik ke sini, cuman mau menjawab apa pertanyaan Bang Zuma tadi. Kan sudah saya jawab. Kau tidak menjawab mewakili Kristen, kau menjawab hanya dirimu sendiri. Gitu loh. Tidak mewakili Kristen sesuai dengan historis ya. Kau tidak mewakili, kau tuh buat malu karena gini. Bukan orang tahu Kristen yang buat malu kok. menuhankan Tahu yang Yesus. buat malu. Lucu kamu. Paham Kamu gak sih tuh Lukas? Lukas, pertanyaannya orang di Saya nggak paham sama kamu. Omongan kamu nggak ada sumbernya dari tadi. Kristen tuh menuhankan siapa sih coba? Lukas. Saya kalau ngomong harus ada Kau jawab dulu. sumber. Orang Kristen tuh menuhankan siapa? Orang Kristen sejati nih ya, menuhankan Bapa. Allah Bapa. Menuhankan siapa Kristen itu? Menuhankan Bapa. Percaya nggak Yesus kamu? tidak. Kristen Yesus tidak. menuhankan Bapa. Yesus tidak? Yesus tidak. Berarti dia bukan Kristen, potong. Ya tidak. Iya tidak. Sesuai dari Tidak Alkitab. selesai. Berarti kau ini bukan Kristen, Kristen kata Sesuai dari Islam. Alkitab saja, boy. Percuma ada Alkitab kalau tidak sesuai Alkitab. Ngomong sama orang gila percuma. Aku turun dulu aja. Biar aku orang gila di atas ini. Itulah SDM kau tuh rendah kali, asal mempercayai. Wah, kabur nyerah dari Lukas. Pada kabur. Mantap Bang Lukas. Orang itu berbicara loh, nggak ada sumbernya, lucu kadang kayak gitu. Milion. Saya dulu lah ya. Jangan dulu. Jangan dulu turun. Kita sapa Milion. Kristen. Milion, Kristen. Islam Kak. Oh Islam. Silakan apa yang disampaikan. Cuma ikut mendengarkan dan mempelajari. Dibawa aja Bang ya, kalau mendengarkan ya. Bang. Jadi benar itu kata Lukas ya, kalau dia sejarahnya itu kita lihat ke belakang itu ya, itu kenapa ajaran Paulus itu berkembang di Roma Yunani sana,
Dan hari Minggu sebagai hari ibadah mereka, dan gambar-gambar atau patung Yesus, Maria, Bunda Maria itu di belakangnya itu ada lingkaran matahari. Apa itu? Dewa Mitra. Sini Bang. Di bawah yang minta naik. Ini coba ketik 3, yang Kristen ketik 3, teman-teman. Yang Kristen yang mau berdiskusi silakan ketik 3 dulu. Yang mau naik. Seniman, Kristen Muslim, seniman, Pak Seniman, Pak Seniman. Kayaknya dia Muslim deh. Tapi minta naik dari tadi udah. Oh, Pak Seniman, apa yang disampaikan Seniman? Terlalu banyak multinya, kalau nggak habis, nggak ngomong diturunkan aja udah. Aku bukan moderator kayaknya. Oh iya, aku moderator. Siap. Aku pantau. Saya turun aja Kak ya. Nggak apa-apa Lukas. Lukas di atas. Sini Lukas di aja, atas. biar mereka ini. Lukas di atas. Nah, kita turun. Mohon maaf ya, kita ini yang oten aja dinaikin, kita naikkan ya. Yang Muslim kita ini dulu. Terlalu banyak permintaan. Pendosa, selamat sore. Pendosa, Kristen, kok multi nggak ngomong? Pendosa Kristen, Efre Kristen. Enggak, aku cuma mau nanya nih. Sebenarnya si Lukas ini mengikuti ajaran baru apa enggak sih? Kristen Bang. Anda agamanya apa? Efre, Anda agamanya apa? Aku Islam Bang. Oh, Islam. Jangan, sudah ada narasumber di sini ya. Mana tadi udah di-kick ya? Allah ilaha illallah. Kan jadi nyebut saya kan. Lama-lama login juga saya lama-lama nih. Udah nyebut la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah. Tapi bukan, nggak diawali dengan Allah, bukan seperti itu Lukas. Awal aja kan. Pendosa, selamat sore. Pendosa, selamat sore pendosa. Pendosa, selamat sore. Kabur. Regan. Regan Kristen, Regan Kristen. Ah iya, Kristen, Pak. Silakan Bang. Mau diskusi sama. Iya. Enggak Setelah sih. monitor Ustaz. Si Lukas Setelah itu. monitor. Lukas itu bukan Kristen, itu bidat itu. Ya sudah, diskusikan aja dengan Lukas ya. Silakan. Enggak, kita nyimak dari tadi Bang, kok omongnya kayak bidat, ya udah itu bidat. Ya diskusi aja Bang, bantah beliau, silakan. Lah gimana sebagai Kristen gak ngaku Yesus Tuhan tuh bukan Kristen. Ya Itu lalu aja jawabannya. apa pertanyaannya? Kita mau diskusi itu aja. Ya, itu teman-teman Muslim dengar tuh malu sebenarnya tuh. Malu dari mana? Orang itu kan, kalau kamu tengok itu Kristen. Nah, menurut ajaran Yesus benar Lukas itu, memang sesuai data memang. Yang mengakui sebagai Tuhan, itu coba kamu bantah pakai data. Kalau saya bisa puluhan data bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, pertanyaannya kamu bisa nggak bantah itu? Ya jelas di Alkitab aja udah menyatakan demikian, kok dia aja yang pura-pura. Ya udah silakan pakai data. Ayo, mana datanya? Udahlah Bang, seluruh isi Alkitab itu tertulis tentang mau menyatakan bahwa awal mula adalah firman, itu aja udah menyatakan bahwa Yesus. Ya coba silakan pakai data aja langsung, silakan. Jadi kalau saya sangka Lukas, dia tuh sebenarnya nggak ada gereja, jadi dia Ya, saya nggak mampu. Nanti sama Lukas itu akan dibantah pakai data, silakan. Itu pada mulanya Yohanes saja. Pada mulanya adalah firman itu bersama dan itu aja nggak bisa dia terjemahkan dan dia jadi yang nggak mana tahu. Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu? Yesus apa Allah? Yesus adalah firman Tuhan Awal yang mula Kristen itu muncul dari mana? Tahu enggak? Awal mula apa? Tahu kan, bukan dari Yesus loh.
pengikut Kamu bilang Kristen pertama itu di hati dia itu awal menuhankan mula-mula. Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak tahu apa itu Kristen. Kita debat begini teman-teman Muslim jadi ketawa melihat kita malu. Sebenarnya Mendingan saya ngundang seperti ini Bang Raja Wali, saya undang langsung naik daripada di permintaan defaulti. Nggak tahu, nggak ini kayaknya Islam semua. Silakan Ustaz Tata, Bang Raja Wali dibuka maunya Bang Raja Wali. Saya undang Anda tadi Bang. Bang Raja Wali. Iya Bang. Ya, enggak Raja Wali, bukan Regen. Regen tunggu dulu. Ya, Raja Wali mau diskusi? Boleh. Ya, silakan Ustaz Tata. Apa yang dikuasai Bang Raja Wali temanya? Ketuhanan aja. Oh ya, silakan. Anda atau Ustaz Tata dulu ya. Boleh. Tentang ketuhanan. Ya, ketuhanan Ustaz Tata. Silakan Ustaz. Regan dan Lukas nyimak ya, silakan Ustaz. Jadi, aduh, bosen nih. Oke, tidak apa-apa. Jadi gini, Tuhan itu kan wujud tertinggi, disembah pencipta. Nah, kalau Islam tepat sudah. Wujud tertinggi Allah. Wa huwal aliyul azim, dialah Allah maha agung, maha tinggi. Lalu yang dikatakan Tuhan itu kan disembah. An-Nisa 36. Wa budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah. Nah, berarti memenuhi syarat lagi. Yang terakhir